Yari-yari. Obrolan dua orang antara Rimuru dan Julius terdengar oleh semua siswa. Semua siswa juga percaya nggak ada tuh ceritanya habis jogging langsung bisa jadi overpower. Tapi dari kejadian ini mereka memahami sesuatu, bahwa kini mereka sudah bisa berpikir lebih jernih lagi. Di situ tiba-tiba Mondo menghampiri Rimuru dan bertanya, Satu Rukun, apakah kau menyuruh kita berlari agar kita mendapatkan ketenangan? Rimuru pun menjawab, ya, kurasa begitu. Dan lebih penting dari itu, panggil aku Sensei Mondo. Gini Pak, sebenarnya tujuan Rimuru menyuruh para siswa berlari hampir seharian penuh itu hanya motif balas dendam Rimuru kepada Julius. Di satu sisi, semua siswa yang ada di situ puas mendengar kesimpulan Mondo. Dari sini juga, Rimuru mulai mengambil kendali. Rimuru berteriak, Minasan, kelihatannya otak, pikiran, dan biji kalian sudah dingin. Jadi, mari kita mulai pembahasan strategi. Dan disepakati secara bersama. Setelah acara makan-makan selesai, semua siswa akan berkumpul di dekat api unggun demi membahas hal tersebut. Singkat cerita, semuanya duduk melingkari api unggun. Dan di sini, yang membuka percakapan adalah Rimuru. Minasan, aku ingin bertanya pada kalian semua. Adakah yang tahu rahasia dari kekuatan Magnus sebenarnya? Saat mendengar hal itu, semua siswa dan guru saling tatap menatap satu dengan yang lain. Mereka nggak bisa menjawab pertanyaan Rimuru. Namun seketika, pandangan semua orang tertuju pada seorang siswa yang berdiri. Dia adalah Karma. Karma menjawab, ini hanya pendapatku pribadi satu urusan. Kupikir, Magnus tidak pernah memiliki kekuatan sebesar itu. Jadi istilah kata nih, Magnus tuh nggak pernah menyembunyikan apapun. Menanggapi hal itu, seorang instruktur bernama Jida sepakat dengan pemikiran Karma. Menurut Jida sendiri, Magnus sepertinya meminjam suatu kekuatan. Secara bersamaan, Rimuru dan William Situabangka menduga jika itu adalah elemen fusion. Entah kenapa saat topik pembahasan makin mengarah ke arah yang berat-berat nih, semua orang terdiam 1000 bahasa. Jadi Pak, elemen fusion adalah sebuah teknik atau jutsu. Istilah kata nih, sebuah kontrak dengan unsur roh. Dan menurut data yang pernah ada, teknik ini adalah teknik terkuat yang pernah digunakan umat manusia. Dan yang bisa menerapkan teknik ini hanyalah para ksatria suci dan pahlawan. Di situ banyak yang gak bisa menerima ini semua. Bagi mereka, gak mungkin seorang siswa melakukan teknik tersebut. Adapun siswa yang pernah melakukan ini adalah Kenya bersama kawan-kawannya. Sedangkan Ruminas melakukan hal tersebut pada para ksatria suci. Dan itu hanya bisa meminjam kekuatan roh unsur peringkat rendah dalam jangka waktu yang sangat singkat. Efek melakukan teknik ini adalah Anda bisa melampaui batasan dan jadi kuat untuk mengalahkan musuh. Tapi untuk seukuran manusia melakukan ini nggak bisa lama, kecuali dia seorang pahlawan atau memiliki telur pahlawan di dalam dirinya. Sementara itu, para ksatria suci juga melakukan latihan mati-matian terlebih dahulu untuk menguatkan tubuh dan mental mereka demi melakukan hal tersebut. Sedangkan dalam kasus Kenya dan kawan-kawan bisa dengan mudah melakukannya karena mereka adalah orang dari dunia lain. Jadi kekuatan sihir dalam dirinya melimpah. Semua siswa seperti Gale, Alice, dan Ryota sebenarnya cuma bisa melakukan kontrak dengan roh tingkat rendah. Tapi berkat bantuan Ciel Sensei melalui teknik glutoni dan degenerasi yang dipakai Rimuru untuk mengumpulkan roh tingkat rendah menjadi satu, sehingga roh tingkat rendah menjadi roh tingkat tinggi. Sedangkan untuk Kenya, dia tanpa bantuan apapun dapat memanggil roh tingkat tinggi. Sementara untuk Chloe guys, sudahlah, nggak usah dijelasin, kalian juga udah hafal siapa dia anjing. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang elemen fusion kepada para siswa, Rimuru bertanya kepada semua orang, Oke Minasan, setelah apa yang kujelaskan, kalian pasti bisa memahami lebih detail tentang elemen fusion. Jadi apakah kalian sudah menyadari kekuatan misterius apa yang dilakukan Magnus? Semua siswa menatap satu sama lain, nggak bisa menjawab pertanyaan Rimuru. Lalu tiba-tiba Julius berdiri dan menjawab, dari cara Satoru Sensei bicara, mungkin Magnus dan yang lain tidak menggunakan roh, melainkan sesuatu yang lain. Saat mendengar hal itu, Rimuru tersenyum dan menjawab, apa maksudmu Julius-kun? Coba sebutkan apa itu, biar semua orang mengetahui apa yang kau pikirkan. Julius menjawab, iblis. Saat mendengar hal itu, Rimuru tersenyum dan bertepuk tangan.
Rimuru sependapat dengan Julius. Alasannya, melakukan kontrak dengan iblis lebih mudah daripada dengan roh. Di Isekai, teknik ini viral dan disebut dengan operasi remodeling. Dengan kata lain, ini adalah demon fusion. Harga yang harus dibayar melakukan ini adalah cuma kekuatan sihir Anda. Jadi kalau Anda kehabisan mana sihir, maka iblis akan pergi begitu saja. Bahkan banyak kasus iblis yang melukai para summoner mereka sendiri hanya karena bosan. Saat mendengar hal itu, Julius, Karma, dan murid yang lainnya mulai putus asa. Mereka nggak percaya diri untuk menghadapi Magnus yang lebih kuat daripada dirinya. Rimuru pun menenangkan para siswa dan dia berkata, "Oi, anak-anak, berpikirlah dengan jernih. Gunakanlah otakmu. Ku beritahu kalian, saat seseorang memanggil iblis, otomatis membutuhkan mana sihir. Dan menurutku, mereka cuma bisa bertahan sekitar 10 menit saja, yang dengan kata lain ada batasan waktu untuk melakukan hal ini." Para siswa pun menyimpulkan tugas mereka hanyalah menahan Magnus. Semua orang juga berpikir jika latihan berlari adalah untuk tujuan melatih kekuatan fisik para siswa. Sontak saja di situ semua orang berteriak mengagung-agungkan nama Rimuru. Gak lama setelah itu diskusi berlanjut lagi. Julius sebagai perwakilan mengutarakan rencananya kepada Rimuru jika mereka akan melakukan pertarungan berkelompok di mana tim yang sanggup bertarung akan menahan Magnus, sementara yang lain akan membantu sebagai support dengan sihir pendukung. Tapi tiba-tiba Ciel emosi. Ciel berkata, "Tidak berguna. Tingkat keberhasilan hanya 0%. Kemampuan mereka melawan Magnus benar-benar tidak sepadan. Karena jika Magnus serius, maka dia bisa membunuh seluruh barisan depan hanya dalam 10 detik saja." Sontak saja Rimuru baru sadar jika dia terlalu meremehkan Magnus. Rimuru awalnya tidak berpikir Magnus bukanlah orang yang kejam. Tapi andai kata jika sifat Magnus sebaliknya, yaitu kejam, maka semua rencana ini akan sia-sia dan semua orang akan terbantai. Ciel tidak seperti Rimuru. Ciel lebih berpikir tentang skenario terburuk yang akan terjadi. Makanya dalam hal apapun, Ciel selalu siap. Gak lama setelah itu, terdengar suara Laples di kepala Rimuru. Dan itu adalah transmisi yang dilakukan Laples. Laples berkata, "Rimuru-sama, Gumin nih. Maafkan aku agak sedikit terlambat. Tapi masalah telah berhasil kuselesaikan. Tidak kusangka penguasa pulau ini, yaitu Rock Elephant, memiliki kecerdasan bukan hanya naluri dalam bertarung saja." Di situ diketahui jika Laples sudah menundukkan gajah batu itu. Rimuru pun menyuruh Laples agar semua monster di pulau ini berhenti menyerang manusia. Dengan sangat bangga, Laples menjawab, "Ah, itu sangat mudah Rimuru-sama. Kini mereka semua sudah seperti bawahanku. Jadi mereka akan mendengarkan apapun yang saya katakan." Rimuru pun sedikit lega dan dia mengatakan, "Kau tetap di sana Laples. Aku masih ada beberapa masalah yang harus segera ditangani di sini." Karena Ciel menolak mentah-mentah rencana siswa, Rimuru pun menurutinya dan ikutan menolak rencana para siswa. Dan hal itu membuat wajah para siswa dipenuhi putus asa. Semua orang bingung harus melakukan apa. Rimuru juga memikirkan cara yang lain. Ciel menyarankan untuk menjinakkan macan beracun. Saat mendengar hal itu, Rimuru pun bergumam dengan dirinya sendiri. Entah bagaimana caranya, Marsha mendengar suara lirih Rimuru. Marsha yang kaget langsung teriak, "Nani, macan beracun katamu? Mungkinkah Satoru Sensei ingin kita menangkap monster itu?" Aina juga ikutan kaget. "Apakah kau bodoh Marsha? Tidak mungkin kita bisa melakukan itu." Sementara itu, Marsha berpikir lain. Menurutnya, jika macan beracun lebih lemah daripada Magnus, jadi cocok untuk menilai kerjasama tim mereka. Di satu sisi, meskipun mendengar ucapan Marsha, semua siswa menolak usulan itu. Bagi mereka, monster itu sangat mengerikan dan sangat kuat. Di satu sisi, mereka berpikir, meskipun Magnus kuat, tapi Magnus memiliki batas waktu untuk kekuatannya, sedangkan macan beracun tidak. Jadi mereka menyimpulkan, tindakan ini tidak mungkin bisa mereka lakukan. Tapi Marsha tidak mau menyerah. Marsha memiliki rencana akan memancing monster macan beracun itu ke sini dengan daging-daging yang ada di sini. Di satu sisi, Marsha akan menggabungkan kartu ajaibnya untuk mengendalikan monster. Dan tiba-tiba, Ciel dengan puas berkata, "Akhirnya, ada seorang siswa yang memahami pemikiranku." Karena Ciel setuju, Rimuru pun tutup mulut dan percaya pada Marsha. Pokoknya, Rimuru tuh tipe-tipe orang yang nurut aja Ciel ngomong apa pak. Diskusi terus berlanjut, dan kini mereka memikirkan berapa persen keberhasilan rencana Marsha ini. Suasana semakin hangat.
Mereka sangat antusias dan wajah mereka dipenuhi dengan harapan. Julius sebagai perwakilan semuanya, dia berdiri menghadap Rimuru. Julius bertanya, "Sudah kita putuskan Satoru Sensei, jadi kami ingin mendengar pendapat Anda." Rimuru pun memberikan saran sesuai usulan Ciel, yaitu targetnya monster beracun. Singkat cerita, malam tiba. Para siswa mulai beraksi. Mereka pun pergi keluar dari penghalang yang dibuat Magnus. Setelah itu, mereka memasak beberapa daging dengan bumbu yang akan menarik monster. Singkat cerita, para monster pun muncul. Dan pemimpin monster itu adalah macan beracun. Di situ juga, Rimuru menyadari jika monster-monster itu mengibaskan ekornya, yang berarti monster itu sudah menerima pesan dari Laples. Di lain cerita, Zoe dan Diablo telah meninggalkan kerajaan Ingracia. Awalnya mereka ingin menyelidiki semua negara barat, tapi apalah daya, mereka dikejar oleh waktu dan mereka tidak menggunakan teleport. Jadinya Zoe mengirimkan klonnya untuk menyelidiki. Di situ Diablo dan Zoe masih diskusi. Zoe agak sedikit kesal dengan Departemen Informasi yang telah lalai dalam tugasnya. Tapi menurut Diablo, hal itu nggak masalah, meskipun untuk saat ini mereka nggak bisa menemukan dalang di balik ini semua. Namun, selama mereka bisa melihat dan mengidentifikasi aliran uang atau siapa serta organisasi yang bertanggung jawab, maka otomatis dalang akan terungkap dengan sendirinya. Perintah dari Rimuru sama adalah mereka hanya perlu membereskan kasus ini dari akademi manapun. Sedangkan kini yang terbukti belum menemukan bantuan keuangan ilegal, cuma akademi sumber daya manusia Tempest. Sedangkan di Ingracia hanya ada beberapa guru yang terlibat. Dan di sini, klon Zoe bertugas melacak guru-guru dan mencari dari mana sumber dana ini. Sedangkan Diablo sendiri percaya uang itu bukan bersumber dari negara-negara barat. Diablo lebih curiga pada Kekaisaran Timur. Kecurigaan Diablo semakin kuat karena saat itu mereka menerima laporan dari MOS jika para siswa telah diserang monster. Tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Dan di satu sisi mulai bermunculan orang-orang dari Padepokan Aliansi Kebebasan Manusia. Awalnya mereka mendatangkan monster untuk menyingkirkan guru dan para siswa yang menghalangi jalannya. Namun usaha mereka gagal. Karena gagal, kelompok itu kini sementara meninggalkan para siswa. Saat tahu informasi itu, Zoe dengan sigap mengirimkan para bawahannya untuk menyelidiki negara-negara di timur. Di satu sisi juga, Zoe dan Diablo sudah pesan tiket pesawat untuk bersiap menuju ke Kekaisaran Timur. Singkat cerita saja Pak, mereka sudah sampai dan ini adalah hari ke-6. Zoe di situ langsung menyebarkan klonnya ke seluruh penjuru Kekaisaran Timur untuk mengumpulkan informasi. Di satu sisi, Diablo ingin pergi memasuki Akademi Investigasi Sihir dan Sains NNU sendirian. Awalnya Zoe menolak, ya kalian tahu sendirilah, Diablo tuh diam-diam ngeri Pak, nggak suka seseorang auto lenyap dah, gua jamin Pak. Kini mereka berdua terus berdebat kayak Tom and Jerry, tapi pada akhirnya Zoe kalah dalam argumentasi dan disepakati Diablo akan pergi sendirian tanpa didampingi Zoe. Zoe memang tidak suka, bahkan tidak setuju Diablo pergi sendirian. Tetapi akhirnya Zoe menerima alasan Diablo yang masuk akal. Nggak terasa siang pun tiba, Diablo memasuki akademi itu. Dengan elegan, Diablo duduk di sofa sambil meminum sebuah teh. Diablo disambut oleh kepala sekolah bernama Kodama Silver. Dia memiliki bentuk fisik lumayan berotot, sedangkan tubuhnya bungkuk. Biasalah, udah tua dia Pak. Kodama juga membawa tongkat sihir berkualitas tinggi. Tongkat ini bukan untuk berjalan, melainkan untuk mengendalikan sihir. Dan anehnya, tubuh Kodama juga memancarkan energi yang sangat-sangat nggak ngotak. Diablo heran, kenapa orang yang ada di depannya membawa senjata? Dan ini menimbulkan pertanyaan dalam benak Diablo. Apakah Kodama terlalu berhati-hati pada Diablo? Atau Kodama terlalu percaya diri untuk bersiap menyerang Diablo? Di situ Diablo menyembunyikan emosinya dengan tujuan pura-pura goblok aja Pak. Diablo hanya berpikir, Kodama adalah pria yang sangat bodoh jika mencari masalah dengannya. Di satu sisi Kodama berkata, "Oh Diablo sama, saya sudah mendengar rumor Anda. Anda adalah bawahan Demon Lord Rimuru yang paling beringas dan tak terkalahkan. Ini sebuah kehormatan besar bagi saya bisa menyambut Anda. Saya adalah kepala sekolah di akademi ini. Nama saya Kodama." Dengan tersenyum, Diablo menjawab, "Tampaknya aku tidak perlu memperkenalkan diri lagi padamu. Kau telah melakukan pengajaran akademi dengan baik." Rimuru sama sangat puas dengan melihat pertumbuhan para siswa. Kodama pun menjawab,
Diablo sama bisa aja nih. Ngomong-ngomong, ada urusan apa? Hari ini Anda datang ke sini Diablo sama? Yang namanya Diablo mah belak-belakan aja orangnya Pak. Jadi Diablo di sini nggak pakai basa-basi. Dia langsung berkata, aku mendengar bahwa adanya diskriminasi di akademi, yaitu para bangsawan ingin dihormati di akademi. Dengan lidah yang lihai, kayak mantan yang anjingnya kebangetan, yang saat ditanya di mana bilangnya di rumah, nyatanya keluar sama gebetan barunya. Dengan teknik seperti itu, Kodama menjawab, aku sudah menduga Anda akan bertanya tentang hal ini. Saya tegaskan, itu adalah permintaan dari Akademi Ingracia, dan saya pikir hal itu wajar-wajar saja. Dengan menyipitkan matanya, Diablo bertanya lagi, apakah hal ini juga disertai bantuan uang? Apakah kau tidak memahami jika apa yang kau lakukan ini telah membuat runtuhnya cita-cita para siswa dalam bersekolah di akademi? Apa pendapatku ini salah? Saat mendengar ucapan Diablo yang belak-belakan itu, seketika wajah Kodama mulai memerah. Kodama menjawab, itu bukan urusan Anda Diablo. Saya memang menerima uang dari para bangsawan Ingracia. Dan satu lagi, ucapan Anda ini telah menyinggung perasaan saya. Tolong jangan menghina kami lebih jauh lagi. Karena saya percaya, jika belajar menghormati bangsawan itu perlu diterapkan. Diablo hanya menganggukkan kepalanya. Tapi diam-diam, Diablo melihat ada sesuatu yang tidak biasa dalam napas atau detak jantung Kodama. Yang dengan kata lain, ada kebohongan dalam ucapan Kodama. Sejenak, Diablo melihat data yang dia bawa. Dan menurut data yang ada, Kodama tidak pernah kekurangan dana. Jadi nggak mungkin dia menerima dana dari seseorang. Ada kemungkinan Kodama memutarbalikkan fakta agar seolah-olah orang Ingracia adalah dalang dari ini semua. Di sini Diablo tidak berpikir jika Kodama adalah dalang dari ini semua. Tapi Diablo percaya Kodama adalah bagian dari aliansi kebebasan manusia. Kecerobohan Kodama adalah dia berpikir bisa menipu Diablo dengan tongkat saktinya. Tapi kalian tahu sendiri, Kodama salah dalam memilih musuh. Sebelum kedatangan Diablo ke sini, Magnus dan yang lainnya telah mengirimkan pesan jarak jauh untuk meminta pertolongan Kodama demi menghadapi sirkus keserakaan. Magnus berpikir sirkus keserakaan memiliki lebih dari 2 orang anggota. Namun sayangnya berita ini sudah diketahui Diablo duluan sebelum Kodama. Kini Kodama sangat panik dan mulai kehilangan ketenangannya. Lalu tiba-tiba Kodama menerima pesan jika Diablo hanya memiliki energi atau EP cuma sekitar 7 ribuan saja. Saat mendengar hal itu, pikiran Kodama tenang kembali. Menurut Kodama, jika kekuatan Diablo itu terlalu lemah. Dan mulai dari sini, kepercayaan diri Kodama tumbuh. Dia percaya bahwa dirinya bisa mengalahkan Diablo. Kodama juga menduga bahwa rumor Diablo yang tak terkalahkan hanyalah sebuah kebohongan. Di situ Kodama tiba-tiba tertawa. Hahaha, Diablo sama. Sepertinya Anda akan mati di sini. Diablo pun hanya menjawab, kau lucu sekali Kodama. Lalu tiba-tiba suasana seketika berubah saat Kodama mengucapkan begini, Pak. Lendir sombong yang menyebut dirinya Demon Lord hanyalah sebuah dongeng yang terlalu dibesar-besarkan. Dengan kematianmu di sini, ku yakin kekuasaannya akan semakin menyusut. Aku akan membuat kematianmu hanyalah sebuah kecelakaan. Jadi, matilah dengan tenang Diablo. Saat mendengar hal itu, sontak saja Diablo merasa heran. Kenapa ada orang yang berani menghina tuannya Rimuru secara terang-terangan di depan Diablo? Dan kalian tahu sendiri, itu adalah hal yang sangat dibenci Diablo. Sejak saat itulah, Diablo sudah memikirkan cara bagaimana membunuh Kodama dengan elegan. Suara dalam hati Diablo berkata, sudah lama aku tidak emosi seperti ini. Maafkan aku Suikun. Aku tidak bisa menepati janjiku padamu untuk tidak membunuh seseorang. Diablo yang tadinya tenang, kini telah berdiri dari kursinya. Namun di saat yang sama pula, tiba-tiba tanah yang diinjak Diablo runtuh. Diablo pun jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, sekitar 10 meter. Dari awal, Kodama sudah menyiapkan jebakan ini untuk Diablo. Sementara itu, kini Kodama yang berada di atas tersenyum bahagia. Kodama berkata, kau tahu Diablo, ruangan ini telah disegel dengan perlindungan sihir absolut. Jadi, kau tidak mungkin bisa menggunakan sihir. Tidak peduli sekuat apapun dirimu, kau kini sama saja seperti manusia yang tak berdaya di hadapanku Diablo. Anehnya saat Diablo mendengar tawa konyolnya Kodama, seketika emosi Diablo hilang dan Diablo kembali tenang. Di situ Diablo berkata, aku sengaja menjatuhkan diriku ke sini agar kau bahagia Kodama. Ketahuilah, ini adalah hadiah dariku. Saat Diablo akan melompat ke atas, tiba-tiba pandangan Diablo teralihkan karena di sana, yaitu di atas, muncul 13 golem.
Golem itu dilapisi armor baja magis yang sangat tebal menutupi seluruh tubuh mereka dan tingginya sekitar 3 meter. Saat melihat golem-golem itu, mata Diablo bersinar-sinar. Diablo mengatakan, Rimuru sama pasti sangat senang melihat hal ini. Gila emang, demon primordial satu ini pak. Merinding gua pak denger cerita ini. Masuk perangkap, dikepung, gak ada takutnya sama sekali. Malah berpikir bakal membawa tuh golem sebagai voucher oleh-oleh untuk tuannya Rimuru. Parah. Di atas tempat Kodama berada, dia tertawa lagi. Apakah kau bisa mendengar suaraku Diablo? Dari bawah kau dapat melihat golem ini bukan? Golem ini akan mengantarkanmu pada kematian. Golem-golem ini juga Algojo terkuat yang telah kumiliki. Jika kau tidak melawan, kujanjikan padamu, kau tidak akan merasakan rasa sakit. Kuberikan waktu untuk kau berdoa dulu Diablo. Jadi berterima kasihlah atas kemurahan hatiku ini Diablo. Diablo pun menjawab, lucu sekali kau Kodama. Kau berniat membunuhku ha? Tunjukkan padaku hiburan yang menarik Kodama. Sontak saja Kodama emosi. Nani, aku tidak sedang bercanda, dasar iblis sialan. Kematianmu akan menjadi bukti kehebatanku Diablo. Dengan santuinya Diablo bertanya, Yari, cepatlah Kodama. Aku ingin melihat bagaimana cara membunuhku. Ucapan Diablo bagaikan racun yang mematikan, sehingga emosi Kodama semakin tak tertahankan. Kodama berkata, oh kau ingin tahu Diablo? Simpel saja, aku hanya menyuruh golem ini menghabisimu, dan kau akan menyadari betapa lemahnya dirimu saat semuanya dimulai Diablo. Di situ Diablo melihat sekitarnya, tempat dia berada saat ini. Dan di tempat itu ada banyak bercak darah, yang berarti pernah ada iblis lain yang dieksekusi di sini. Sebelum Kodama menyuruh golem-golem imutnya, Kodama berkata, kurasa aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu Diablo. Apakah kau memiliki kata-kata terakhir? Diablo pun menjawab, kata-kata terakhir ha? Apakah kau yakin bisa membunuhku? Cepatlah, segera hibur aku Kodama. Saat mendengar ucapan sombong Diablo, Kodama langsung menyuruh para golemnya untuk menghancurkan Diablo. Dengan perintah Kodama, dalam sekejap mata golem-golem itu berubah menjadi warna hijau. 13 golem pun turun, dan seketika itu juga suara-suara srebet, ting tas tas srebet terdengar sangat keras. Kodama yang bahagia nggak nonton pertempuran itu. Dia memilih duduk lagi di kursinya sambil tertawa, seolah-olah dia sudah mengalahkan Diablo saja. Suara dalam hati Kodama berkata, ya, akulah pemenangnya. Aku akhirnya bisa mengalahkan iblis itu. Golem-golemku sekuat Archdemon. Tidak mungkin seorang iblis bertarung tanpa sihir bisa mengalahkannya. Tamat sudah riwayatmu Diablo. Kodama terus menikmati kegembiraan dalam hatinya. Sekedar informasi saja pak, Kodama ini sudah berkali-kali memanggil iblis untuk sebagai bahan eksperimennya, yang pada akhirnya mereka bisa mengukur sampai mana kekuatan iblis. Dan setelah Kodama memiliki data-data tentang hal itu, Kodama sudah puas dan berpikir eksperimen itu tidak dibutuhkan lagi karena dia sudah yakin bisa mengalahkan iblis apapun itu dengan menciptakan golem-golem unyu. Kodama sangat bangga banget pak dengan hasil karyanya ini. Bagi Kodama, Diablo adalah tangan kanan Rimuru, yang berarti dengan membunuh Diablo sama saja menghancurkan setengah kekuatan Demon Lord Sakti Rimuru. Sambil menunggu kematian Diablo, Kodama terus berhayal tentang bagaimana dia akan memimpin dunia menuju era yang baru. Dengan memegang kepalanya sambil tertawa, Kodama masih heran kenapa Diablo yang gak sekuat Archdemon bisa memiliki rumor yang sangat mengerikan. Gila, Kodama ini pak, mabuk fantasi, ketenaran, dan kemuliaan. Di situ Kodama berbicara dengan dirinya sendiri. Dunia ini sangat-sangat konyol. Kenapa pengawal kaisar tidak bisa menandingi 12 penjaga Demon Lord Slam konyol itu? Tapi kini aku tahu cerita itu salah. Lalu tiba-tiba ada suara dari belakang yang ikut nimbrung dan seolah-olah menjawab pertanyaan Kodama. Apakah kau yakin bahwa Demon Lord Rimuru selemah itu? Tanpa sadar, Kodama berkata, wahahaha, apakah kau tidak melihat? Aku saja telah membunuh Diablo dengan tanganku sendiri. Aduh, boleh jemput ini pak baca cerita ini. Saat mendengar hal itu, suara dari belakang Kodama mengatakan, luar biasa sekali kau Kodama. Kalau begitu, apakah kau sadar kau sekarang bicara dengan siapa? Sontak saja Kodama baru sadar dari lamunannya jika dia lagi ngomong dengan seseorang. Kodama pun perlahan menoleh ke belakang. Dengan mulut yang gemetaran, Kodama berkata, siapa kau sebenarnya? Kodama seketika panik. Dia nggak bisa mencerna situasi yang sedang dia alami saat ini. Tanpa sadar, Kodama menjerit saat tahu di depannya adalah Diablo.
Jeritan Godama bergema di ruangan itu. Matanya seolah-olah menolak percaya apa yang dilihatnya. Godama sangat heran kenapa Diablo tidak terluka. Bahkan pakaiannya tidak kotor sama sekali, Pak. Di situ Godama masih belum sepenuhnya percaya. Dia bertanya-tanya, apakah aku berhalusinasi? Cutu mate, apakah kau benar-benar Diablo? Saat mendengar hal itu, Diablo tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Diablo berkata, sayang sekali Godama, usahamu sia-sia. Kini Godama mulai shock. Dia berteriak lagi, tidak mungkin. Bagaimana kau bisa meloloskan diri dari golem-golem kebanggaanku? Dari sini Godama baru menyadari jika dia telah salah memilih musuh. Wajah Godama dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Otak Godama berusaha meyakinkan jika semuanya bakal baik-baik saja. Tetapi tetap saja akal sehatnya membuatnya sadar tentang bahaya yang ada di depannya. Dengan tenang Diablo berkata, golem-golemmu itu sangat menghibur Godama. Aku menyesal telah menghancurkan mereka. Godama yang heran bertanya, bagaimana caramu mengalahkannya Diablo? Sontak saja Diablo bingung. Dia memiringkan kepalanya karena nggak paham apa maksud Godama. Diablo yang lemot dan nggak bisa mencerna pertanyaan itu. Godama pun memperjelas pertanyaannya. Jangan kau anggap aku bodoh, dasar iblis sialan. Di ruangan ini kau tidak bisa menggunakan sihir. Lalu bagaimana kau bisa menghancurkan golemku bajingan? Saat mendengar hal itu, Diablo menganggukkan kepalanya. Dan kini Diablo baru memahami maksud Godama. Dengan santai Diablo menjawab, itu mudah saja Godama. Jika aku tidak bisa menggunakan sihir, maka aku tinggal menghancurkan mereka dengan bertarung secara fisik. Apakah kau sudah mengerti sampai di sini Godama? Tentu saja Godama tidak bisa menerima hal ini. Bagi Godama, iblis itu hanya sampah jika mereka tidak dapat menggunakan sihir. Di satu sisi juga, otak Godama terus berusaha untuk tidak mempercayai ucapan Diablo. Di situ Diablo sengaja nggak langsung mengeksekusi Godama karena menurut Diablo, berkat Godama Diablo bisa merasakan emosi yang begitu dalam ini. Sebagai ucapan terima kasihnya atas hal ini, Diablo ingin sejenak basa-basi dulu sama Godama. Atas kemurahan hatinya Diablo, dia pun menjelaskan secara spesifik pertarungan itu. Diablo berkata, sebenarnya pertarungan ini juga tidak mudah bagiku. Tapi tiba-tiba, aku ingat perkataan Rimuru sama. Oleh sebab itu, pukulanku bisa menghancurkan mereka. Jadi gini Pak, kronologi pertarungannya. Satu persatu, golem melemparkan tinju ke arah Diablo. Di satu sisi, Diablo juga mengadu tinjunya dengan mereka. Dan setiap tinju itu berbenturan, lengan golem itu putus. Dan seketika tubuhnya meledak. Di situ padahal Diablo nggak serius sama sekali Pak. Tapi ya karena emang golemnya lemah, jadinya langsung meledak gitu aja Pak. Meskipun area itu menyegel sihir yang dimiliki iblis, tapi nyatanya Diablo masih bisa menggunakan sihirnya. Diablo sengaja tidak menggunakan sihir karena dari awalnya Diablo pengen membawa golem itu untuk Rimuru. Namun karena terlalu lemah, akhirnya pupus sudah impian Diablo memberikan hadiah untuk Rimuru. Golem yang dibanggakan Godama tidak lebih hanya sebuah mainan untuk Diablo. Godama yang masih nggak percaya mencoba melihat lubang tempat Diablo dieksekusi. Dan yang benar saja, Godama melihat semua golem-golemnya sudah hancur. Sementara itu, Diablo masih santuy. Dia pun duduk di sofa sambil menatap Godama. Wajah Godama pun seketika pucat, kayak habis colai 10 kali sehari. Pada titik ini juga, Godama menyadari dia telah salah menilai Diablo. Suara dalam hatinya berkata, ini buruk, ini buruk, ini buruk. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Saat Godama sudah menyadari kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Godama pun langsung berlutut di depan Diablo dan memohon ampunannya. Diablo yang melihat hal itu tertawa. Jangan khawatir Godama, aku tidak akan membunuhmu. Godama pun mengangkat wajahnya dan menjawab, Arigato Diablo sama. Lalu Diablo pun tertawa lagi. Kau harus berterima kasih pada Rimuru sama karena beliau tidak ingin kita membunuh kalian para manusia. Tapi sebelum itu, kau pernah bilang padaku kan, jika ruangan ini menyegel semua energi sihirku bukan? Apakah kau benar-benar yakin? Kalau begitu, mari kita buktikan ucapanmu. Saat mendengar hal itu, Godama langsung berkeringat dingin. Dia memiliki firasat buruk bahwa ada sesuatu yang sangat berbahaya. Diablo pun mengeluarkan semua kekuatan sihirnya. Dan duar! Lingkaran sihir yang Diablo ciptakan membuat ruangan itu menjadi berantakan. Saat melihat hal itu, otak Godama serasa ingin meledak. Dia nggak bisa mempercayai Diablo bisa dengan mudah menggunakan sihirnya di sini. Lingkaran sihir Diablo juga memanggil demon bug summoning, atau bisa dibilang itu adalah serangga lipan yang hidup di dunia iblis. Serangga itu kini ada di telapak tangan Diablo. Diablo bertanya, kau lihat serangga ini Godama? Mereka lucu bukan?
Suara jantung Kodama semakin berdegup dengan kencang saat melihat serangga itu. Bahkan karena terlalu cepatnya bunyi detak jantung dan tarikan napasnya, seakan-akan suara itu bisa menghancurkan gendang telinga Kodama. Suara dalam hati Kodama berkata, "Apa yang akan dia lakukan padaku dengan serangga itu?" Di situ, Diablo menjelaskan kepada Kodama jika serangga iblis itu bernama Majuju. Apapun yang menjadi inang dari serangga ini langsung berubah menjadi tanaman. Saat mendengar hal itu, Kodama sudah tahu apa yang akan Diablo lakukan padanya. Dengan tangisan seperti seorang pecundang, Kodama memohon kebaikan hati Diablo agar melepaskannya. Tapi Diablo nggak peduli dengan tangisan itu. Kini ekspresi bahagia muncul di wajah Diablo. Diablo juga mulai melepaskan serangga itu di telinga Kodama sambil berkata, "Sekarang ini rumahmu, Majuju." Seketika ruangan itu dipenuhi teriakan yang begitu keras dan aroma unik mulai muncul dari tubuh Kodama. Di ruang keamanan, ada seseorang yang memantau pertarungan antara Diablo dan Kodama. Dia adalah asisten Kodama yang bernama Melhis. Awalnya Melhis merasa tenang saat tahu kekuatan Diablo hanya sebatas 7 ribuan saja. Di satu sisi juga ada para golem yang dimana tiap golem itu memiliki kekuatan sebesar 15.000. Jadi Melhis menyimpulkan jika Kodama dan para golem nggak mungkin bisa dikalahkan Diablo. Tapi semua kepercayaan diri Melhis seketika runtuh saat melihat Diablo dengan mudah menghancurkan ke-13 golem itu. Di satu sisi juga, Diablo menyadari jika ada orang lain selain Kodama yang sedang memperhatikannya. Diablo pun langsung menatap layar CCTV dengan senyuman psikopatnya. Dan tentu saja, hal itu membuat Melhis gemetar ketakutan. Melhis yang gak percaya tentang kejadian ini. Dia pun langsung memeriksa kekuatan Diablo lagi. Menurut data analisanya, Melhis tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menelan ludah saat tahu jika kekuatan Diablo terus-terusan meningkat. Bagi manusia seperti Melhis, kejadian ini benar-benar di luar akal, biji, dan logikanya, Pak. Diketahui, menurut kata-katanya orang, Pak, Melhis ini adalah seorang peneliti yang tenang. Tapi menurut gua pribadi, saat realita tidak sesuai ekspektasi, maka manusia akan cenderung gegana, gelisah, galau, berana. Di sini Melhis mulai ketakutan dan panik yang sangat luar biasa. Melhis tidak habis pikir, Pak, jika ternyata ada makhluk seperti Diablo yang dapat mengatur energi dalam dirinya sesuka jidatnya. Di puncak kebingungan itu, suara dalam diri Melhis menyadari adanya bahaya dan menyuruhnya untuk segera melarikan diri secepat mungkin. Entah Kodama dijadikan rujak, sebelah, atau batagor, Melhis sudah nggak peduli lagi dengan nasib Kodama. Kini Melhis langsung melarikan diri dengan ekstra hati-hati agar tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Melhis sendiri beranggapan jika Kodama bukanlah pemimpinnya, melainkan hanya sebuah alat untuknya. Wah, jangan-jangan moto Melhis ini seperti Ayano Koji, Pak. Semua manusia hanyalah alat. Malam pun tiba dan Melhis sudah sampai di tempat persembunyian rahasia Padepokan Kintil. Semua orang menyambut Melhis dan mereka bertanya, "Kenapa wajahmu pucat, Melhis? Apa yang sebenarnya terjadi?" Melhis pun menjelaskan jika Pak Kepala Sekolah Kodama telah ditangkap oleh Diablo dan ada kemungkinan keselamatan Kodama 0%. Jadi nggak ada pilihan lain untuk Melhis kecuali melarikan diri. Saat mendengar penjelasan Melhis, semua orang yang ada di sana terkejut. Nggak lama setelah itu, datang sekelompok orang terkuat dari pasukan kebebasan manusia dengan memakai jubah putih. Ya, kalian tahu sendirilah, mereka adalah pocong. Ksatria Glory, Pak. Oh iya, Pak, di sini Melhis juga bagian dari Ksatria Glory, yang berarti di dalam diri Melhis juga ada iblis, Pak. Dengan kedatangan Ksatria Kintil ini, membuat semua orang yang ada di sana mulai tenang kembali. Di situ juga, Ksatria Glory bertanya lagi kepada Melhis tentang gimana nih kronologi si Kodama. Dan lagi-lagi, Melhis mengulang penjelasan ini kepada para Ksatria Kintil. Tapi sebelum Melhis menjelaskan lagi, Melhis ingin ada dua orang yang menjaga pintu. Di sini Melhis hatinya nggak bisa tenang, deg-deg gitu, Pak. Apalagi setelah ditatap babang tampan Diablo. Setelah itu, pintu sudah dijaga dua orang. Melhis pun menjelaskan jika rencana mereka kemungkinan besar sudah diketahui Demon Lord Rimuru. Namun karena sudah terlanjur dan gak ada jalan untuk kembali, akhirnya Melhis berusaha menghubungi Magnus agar segera membatalkan rencana ini dan memilih untuk mundur saja. Tapi di saat itu, komunikasi dengan Magnus tiba-tiba terputus
Dan itu tepat saat Diablo datang. Pada waktu itu, Melis dan Kodama berpikir agar rencananya tidak sepenuhnya gagal, maka mereka berdua berniat menyingkirkan Diablo. Saat mendengar hal itu, sontak saja semua orang heran. Kok bisa seceroboh itu Kodama dan Melis untuk menyingkirkan Diablo? Perlu kalian ketahui pak, di Sekai, Diablo ini reputasinya bagaikan teror yang sangat mengerikan, melebihi Demon Lord Rimuru. Jadi jangan samain sama teror SMS, papa minta pulsa pak. Di situ Melis pun menjelaskan alasannya percaya diri menyerang Diablo karena pada saat itu Melis mengukur kekuatan Diablo cuma 7 ribuan saja. Melis dan Kodama berpikir Golem pun pasti bisa menghancurkan Diablo. Ditambah lagi waktu itu juga Diablo sudah masuk ke dalam jebakan mereka, sehingga Diablo tidak bisa mengeluarkan sihirnya coy. Secara logika, Melis berpikir mereka sudah di atas angin, namun nyatanya semua tidak sesuai ekspektasi saudara. Diablo yang mereka pikir bakal terluka atau mati di tangan para golem, nyatanya Diablo tidak terluka sama sekali, bahkan pakaiannya saja tidak kotor coy. Saat mendengar hal itu, semua orang gak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka semua terdiam terbisu. Seketika itu juga suasana di ruangan tiba-tiba jadi berat. Melis pun menenangkan semua orang jika keadaan pasti akan baik-baik saja, karena Diablo belum tahu mengenai dirinya. Jadi masih ada kesempatan untuk mereka semua bergabung dengan yang lain. Saat Melis berusaha menjelaskan hal itu, tiba-tiba dari belakang pintu ada suara begini pak. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos, serahkan diri kalian pecundang. Melis pun berteriak, siapa kau sebenarnya? Orang yang ada di balik pintu itu menjawab, namaku Sui, bawaan Demon Lord Rimuru Tempest. Di saat bersamaan, dalam sekejap saja, Sui masuk ke ruangan itu. Di satu sisi juga, orang yang menjaga pintu tiba-tiba badannya tidak bisa bergerak dan langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Sontak saja semua orang yang ada di sana terkejut karena mereka sama sekali tidak menyadari sejak kapan Sui bisa masuk ke ruangan itu. Untuk menenangkan semua orang, Melis berkata, jangan panik Minasan, sebelum kita melarikan diri, kita harus mengalahkan mereka secepatnya. Minasan, bersiaplah, mari kita aktifkan Demon Fusion. Setelah itu, para ksatria Glory dan Melis mengambil kuda-kuda lalu mengaktifkan Demon Fusion. Di sini Melis sangat percaya diri karena mereka jauh lebih unggul, di mana di tempat itu ada 5 ksatria Glory, sedangkan Sui cuma sendirian. Ritual sesat pun dijalankan dan Demon Fusion berhasil diaktifkan. Namun sayang, sebelum mereka mengeluarkan jurus Juju atau teknik sesat mereka, tubuh mereka sudah nggak bisa digerakkan lagi pak. Padahal di situ Sui hanya berdiam diri saja. Dan ternyata yang melakukan hal itu bukan Sui, melainkan para bawahan Sui itu sendiri. Kini Soka sudah ada di depan Sui. Soka bertanya, Sui-san, serahkan pecundang ini kepada kami. Sui pun memberikan perintah agar tidak ada satu orang pun yang meloloskan diri. Di situ pak, Ksatria Glory hanya bisa pasrah, nggak bisa melakukan apa-apa. Bagi Soka dan yang lainnya, Ksatria Kintil ini bagaikan bayi yang nggak bisa apa-apa di hadapannya. Para iblis yang ada di dalam diri Ksatria Kintil pun seketika menyadari bahwa mereka nggak akan bisa menang melawan Sui dan yang lainnya. Para iblis rentak keluar dari tubuh para ksatria dan berniat untuk pergi. Para Ksatria Kintil pun bertanya, "Oi, iblis sialan, mau kemana kau? Kalian tidak boleh mengkhianati kontrak dengan kita." Para iblis pun menjawab, "Ye, bodoh amat anjing, kebanyakan ngatur lu kayak mantan gua." Setelah mengatakan itu, iblis pun beranjak pergi. Namun aneh bin ajaib, tiba-tiba seluruh ruangan itu dipenuhi lingkaran sihir. Soka berkata, setelah Sui-san memberikan perintah, kau pikir kami akan membiarkanmu pergi begitu saja, hah? Jangan naif kau iblis sendang. Sontak saja para iblis pun terkejut. Nani? Di saat bersamaan, Sui yang kulabis kayak Thomas Lebeu berkata, bunuh semua iblis agar mereka menyadari kesalahannya menentang Rimuru sama. Soka dan lainnya pun melaksanakan perintah Sui dan dalam sekejap saja para iblis langsung menjadi debu. Kini para ksatria Glory hanya bisa menelan rasa putus asa yang begitu dalam. Ya gimana pak, istilah kata nih, ente dapat kodam dari Gus Udin, terus kodam ente hilang. Jelas auto hoon tenan, bingung pak. Yaitu kalau ente percaya Gus Udin pak. Ini cuma contoh pak, anggap aja kodam di sini Jinchuriki di Naruto pak. Di sini juga mereka baru memahami bahwa tindakan menentang Demon Lord Rimuru adalah sebuah kesalahan yang benar-benar sangat fatal. Dengan demikian, semua orang yang ada di ruangan itu sudah diamankan Sui. Gak lama setelah itu, dengan tersenyum Diablo datang. Diablo berkata, Sui-kun, aku
Aku telah menangkap salah satu pemimpin mereka, tapi tenang saja, aku tidak membunuhnya. Dan kini dia telah dimakan oleh serangga iblis. Apakah kau bisa mendengar teriakan gembiranya Zoe-kun? Sambil mengatakan itu, Diablo melemparkan suatu benda yang mirip pohon. Mungkin di sini maksudnya ranting pohon gitu kali Pak. Di satu sisi, Kodama yang seluruh tubuhnya telah berubah menjadi ranting pohon. Dia berkata, "Tolong aku, seluruh tubuhku rasanya sakit sekali." Saat mendengar isakan tangis Kodama, Diablo pura-pura tuli nggak dengar gitu aja Pak. Sedangkan Zoe bertanya, Oi, dia masih hidup. Akan lebih baik jika dia bisa menjawab pertanyaan kita." Diablo pun menjawab, "Jangan khawatir Zoe-kun, Majuju tidak memakan otak Kodama. Mereka hanya merubah inangnya menjadi ranting pohon. Jadi Kodama akan selalu merasakan rasa sakit dengan kesadarannya. Dan ini adalah penyiksaan yang sangat sempurna untuknya. Aku juga memiliki barang yang menarik Zoe-kun." Sambil mengatakan itu, Diablo menunjukkan tongkat milik Kodama. Diablo berkata, "Dengan ini, Kodama akan terus sadar. Dia tidak akan bisa gila karena merasakan rasa sakit dari Majuju." Saat mendengar hal itu, entah kenapa Zoe tidak emosi atas tindakan Diablo ini. Zoe malah setuju tentang kejadian ini. Bagi Zoe, Kodama pantas diganjar karena telah menghina Rimuru sama. Sontak saja Diablo puas dengan jawaban Zoe. Di situ Diablo berterima kasih karena Zoe setuju bahwa hobi Diablo menyiksa orang itu hal yang wajar saja. Namun Zoe menjawab, jika dia tidak pernah sekalipun bilang bahwa sisi psikopat Diablo bisa diterima dalam kamusnya. Kini semua orang yang ada di situ sepenuhnya diserahkan kepada Souka dan yang lainnya. Tinggal golongan Magnus yang belum ditangkap Pak. Hanya menunggu waktu saja, kita bakal melihat ending dari padepokan sesat ini ya guys ya. Sementara itu di Pulau Maldolen, para siswa sudah mempelajari satu sihir dengan bantuan kartu ajaib. Kini semua siswa sudah siap lahir dan batin buat bertarung. Salah satu siswa bertanya kepada Rimuru, "Satu urusan, bisakah kita mengalahkan macan beracun itu?" Rimuru pun menjawab, "Ya ndak tahu," katanya saya. Seolah ingin menepis keraguan, Julius dan Karma meyakinkan semua siswa jika mereka pasti bisa menundukkan macan beracun. Saat mendengar hal itu, keraguan dalam diri para siswa seketika musnah. Kini nggak ada yang bisa menghentikan mereka. Dari kejauhan, Rimuru hanya bisa tersenyum saat melihat kekompakan para siswa. Bagi Rimuru, pelatihan di pulau ini sepenuhnya berhasil karena mindset para siswa sudah berubah. Mereka jadi agak sedikit dewasa, bahkan kini mereka tidak malu untuk saling membantu tanpa memandang status kebangsawanan. Mungkin perlu sedikit waktu lagi agar mereka benar-benar menerima satu dengan yang lain. Tapi bagi Rimuru pribadi, situasi seperti ini sudah cukup menyenangkan untuknya. Di sini para guru cuma menonton dan gak ikut campur pertarungan antara para siswa melawan macan beracun. Gua nggak bisa ceritain gimana nih kronologi siswa bisa menundukkan macan beracun. Ya karena di web novelnya sendiri nggak dijelasin sama sekali Pak. Yang intinya di sini, dengan anagram sihir, para siswa dapat menundukkan macan beracun. Di saat mereka sudah menundukkan macan beracun, tiba-tiba muncul lingkaran sihir milik Magnus yang mulai aktif. Dan gak lama juga, Magnus kuat datang. Saat Magnus datang, Rimuru nggak mau turun. Dia masih pengen menonton pertarungan ini Pak. Di barisan depan, yang menyambut Magnus adalah Julius, Mondo, dan Karma. Di situ, Magnus hanya bisa melotot. Dia seolah-olah tertampar realita. Magnus nggak percaya para siswa masih hidup setelah menghadapi macan beracun. Dalam benaknya, dia berpikir, kok bisa para siswa menjadi kuat hanya dalam beberapa hari saja? Entah apa yang dipikirkan Magnus. Dia tersenyum lega waktu mengetahui Julius dan Karma baik-baik saja. Padahal sebelumnya mereka berdua sudah sekarat saat melawan macan beracun. Nggak hanya Magnus yang heran, tapi Irina dan Celat juga merasakan hal yang sama. Irina dan Celat mengucek-ngucek matanya, seolah-olah mereka nggak percaya di mana 6 guru yang sekarat melawan macan beracun sebelumnya. Kini mereka berenam sia-sia saja tanpa sedikit pun luka. Magnus kuat masih nggak tahu jika di belakang kejadian penyerangan macan beracun ada Mos yang melindungi para siswa dan guru. Ya gimana Pak, Mos itu terlalu perfeksionis melakukan tugasnya tanpa diketahui siapapun. Sebenarnya para siswa nggak ingin baku hantam melawan Magnus. Para siswa hanya ingin tahu maksud sebenarnya Magnus melakukan pengkhianatan ini. Di satu sisi para siswa masih percaya jika Magnus melakukan ini mungkin ada unsur keterpaksaan atau sesuatu yang lain, makanya Magnus sampai rela melakukan ini. Dan yang paling percaya akan hal itu adalah Karma.
Mereka semua masih percaya jika Magnus bukanlah seorang pengkhianat. Bagi Rimuru, para siswa begitu naif. Namun meskipun begitu, Rimuru masih penasaran tentang langkah apa yang akan diambil para siswa selanjutnya. Di satu sisi, Irina masih berusaha membujuk para siswa untuk bergabung ke dalam padepokan kebebasan manusia. Tapi para siswa hanya terdiam. Mereka nggak menjawab sama sekali ajakan Irina. Sontak saja hal ini membuat Irina mulai emosi. Sementara itu, di antara orang berjubah putih, ada seorang pria bernama Berna. Berna adalah adik dari Rainer. Di situ, Berna berteriak, "Mari kita akhiri ini. Jika mereka tidak setuju dengan padepokan kita, maka tidak ada cara lain. Gorosu." Saat mendengar hal itu, Irina dan Magnus heran kenapa sampai sejauh itu Berna ingin membunuh para siswa. Berna pun menjelaskan jika dia sangat membenci Demon Lord, terutama Demon Lord Rimuru. Bagi Berna, membuat manusia dan monster hidup berdampingan adalah salah satu prinsip hidup yang membuat Berna ingin muntah. Dan Berna juga sangat membenci prinsip itu. Berna nggak bisa memaafkan satu orang pun yang setuju dengan prinsip atau gagasan dunia ideal yang diciptakan Rimuru. Bahkan nih, Berna menganggap siapapun itu akan menjadi musuhnya jika seseorang setuju dengan dunia yang diciptakan Rimuru. Gila sih Berna ini pak. Mungkin kalau di Mobile Legends, Berna adalah salah satu epic abadi yang bisa nyebacot, ngepick ngasal, ban ngasal, suka AFK. Ya pokoknya agak stres lah si Berna ini pak, karena dendam kesumatnya pada Rimuru. Gak hanya meluapkan amarahnya, Berna juga mengacungkan jarinya dan berkata kepada Julius, "Oi Julius, kau harus membenci Demon Lord Rimuru. Jika kau memang berasal dari negara Ingrasia, kau pasti memahami perasaanku. Tunjukkan darimu kepada Demon Lord bodoh itu, agar tidak ada siswa lagi yang menderita karenanya." Saat mendengar hal itu, Julius sedikit memahami kenapa Berna sangat membenci Rimuru. Sekedar mengingatkan saja pak, Ingrasia dulu adalah pusat dunia, mulai dari budaya, keuangan, dan juga politik. Namun semenjak kemunculan negara baru yang bernama Tempest, Ingrasia mengalami kemunduran. Di situ, Julius pun maju selangkah ke depan dan menatap Berna. Julius berkata, "Aku tahu kau adalah Berna, adik dari Rainer bukan? Kakakmu dan kakakku saling bekerja sama sehingga ayahku meninggal. Tapi kurasa kau terlalu egois jika menyalahkan Demon Lord Rimuru atas semua masalah." Sontak saja Rimuru terkejut saat mendengar penjelasan Julius. Rimuru merasa Julius mulai agak sedikit dewasa dalam cara berpikir. Setelah tahu jawaban Julius, Berna semakin emosi dan kini Berna juga membenci Julius. Di situ, Julius menjelaskan kepada Berna jika Demon Lord Rimuru adalah orang yang egois sehingga menyebabkan kemerosotan pada negara Ingrasia. Namun bagi Julius, itu tidak buruk karena Demon Lord Rimuru masih memiliki kebaikan hati untuk memberikan kesempatan kepada negara Ingrasia. Sontak saja, Berna nggak paham apa yang dijelaskan si Julius ini pak. Dengan sabar, Julius menjabarkan apa maksud dari ucapannya barusan. Bagi Julius, dia sangat membenci Demon Lord Rimuru, tapi di satu sisi, Julius juga menghormati Rimuru karena Rimuru masih memberikan sekolah yang berkualitas di negara Ingrasia, bahkan membiarkan Ingrasia menjadi tempat mengekspor budaya. Dan satu lagi yang membuat Julius kagum adalah Rimuru telah menciptakan kereta, dan hal itu adalah penemuan yang sangat hebat di mata Julius. Saat mendengar kekaguman Julius itu, Berna semakin bertambah emosi sambil menghunuskan pedang. Berna berkata, "Jika itu pilihanmu, maka kurasa sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan." Setelah adu bacot itu, pertempuran pun akhirnya dimulai. Di regu padepokan kebebasan manusia, ada 5 orang saja, yaitu Zlat, Berna, Irina, Rosari, dan Magnus. Irina dan Rosari di situ langsung mengaktifkan Demon Fusion. Di satu sisi, tanpa aba-aba, Berna langsung mengayunkan pedangnya menuju Julius. Di saat yang sama pula, macan beracun memblokir serangan Berna. Macan beracun bisa melakukan hal ini tanpa disuruh karena sudah ada semacam telepati antara para siswa dan macan beracun itu sendiri pak. Saat melihat Berna yang kesulitan, Zlat pun ikut membantu Berna melawan macan beracun. Dari belakang, Irina dan Rosari mencoba merampalkan mantra dari Samsudin untuk menghilangkan bab sihir pada macan beracun sekaligus berusaha melemahkannya. Saat mengetahui hal itu, para siswa juga nggak kalah sakti. Para siswa juga mulai merampalkan ajian balonku ada 5. Tapi di sini para siswa merampalkannya dalam hati karena mereka menggunakan kartu ajaib, sehingga si Rosari dan Irina otomatis ke cancel. Sontak saja Irina dan Rosari nggak percaya kenapa para siswa bisa sekuat ini hanya dalam beberapa hari saja.
Kini nggak hanya Marsha saja yang bisa make kartu ajaib Pak, tapi siswa yang lain juga sudah bisa menggunakannya, meskipun hanya dapat menguasai satu mantra saja. Karena mereka cuma bisa menguasai satu mantra sihir, para siswa hanya memegang satu kartu saja Pak. Ada yang spesialis sihir interferensi, penyembuh, pendukung, pertahanan, dan serangan. Sedangkan yang menghapus sihir Irina adalah para siswa yang memiliki sihir spesialis interferensi. Di situ Irina masih merasa heran, karena sihir para siswa bukan hanya kuat, tapi para siswa juga sangat hebat bisa menggunakan sihir tanpa merapalkan sepatah kata pun. Irina menduga mungkin sihir baru yang dilakukan para siswa adalah rencana para guru. Irina masih terus berusaha. Irina membujuk para siswa untuk masuk ke Padepokan Kebebasan Manusia. Di satu sisi, Marsha sebagai perwakilan para siswa menjawab dengan penuh emosi. Kenapa? Kenapa kau terus memaksa kami, Irina-san? Bukankah ini sama saja penindasan yang selalu kau benci, ya? Saat mendengar hal itu, Irina pun mendedahkan lidahnya. Irina mengatakan, ya, mungkin kau benar, Marsha. Tapi aku tetap saja tidak bisa memaafkan Demon Lord Rimuru. Walaupun aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih ingin memukulnya. Dan juga, aku tidak bisa membiarkan rencana kali ini gagal. Setelah mengatakan itu, Irina mengeluarkan sebuah jarum suntik yang berisi cairan kental. Seketika, cerot! Jarum suntik itu Irina tancapkan ke dalam tubuhnya. Jarum suntik yang dibawa Irina ada kemungkinan itu adalah obat kuat, Pak. Bagi Irina, jika sihir sudah nggak bisa mengalahkan para siswa, maka pilihan terakhir adalah memperkuat tubuhnya untuk bertarung. Gak hanya Irina, Rosari juga melakukan hal tersebut. Dalam sekejap, tubuh Irina dan Rosari yang awalnya montok dan semok, seketika tubuh mereka menjadi cewek-cewek seperti di acara Smackdown yang ototnya itu lupa mengerikan. Kini Irina dan Rosari sudah bersiap memasuki medan pertempuran. Seketika keseimbangan medan pertempuran pun seolah-olah runtuh karena turunnya mereka berdua. Para siswa mulai ditinju satu persatu oleh Irina. Saat melihat hal itu, 4 guru mulai masuk ke medan pertempuran untuk menghentikan Irina. 4 guru ranker A sambil memakai senjata terus menyerang Irina tanpa henti. Tapi tetap saja keempat guru itu tidak bisa mengalahkan Irina. Malahan mereka mulai terpojok. Padahal Irina tidak memakai senjata apapun. Irina cuma modal tangan kosong sama ototnya doang, Pak. Gila, gokil nggak tuh? Kayak baki aja nying. Sedangkan Celat dan Berna mulai juga mengaktifkan Demon Fusionnya. Kekuatan yang sangat besar mulai mengalir di tubuh mereka. Di sini yang belum sama sekali menggunakan Demon Fusion hanyalah Magnus. Magnus dengan modal pedang kayak Lancelot. Dia sendirian melawan 3 orang sekaligus, yaitu Mondo, Karma, dan Julius. Di satu sisi, tinggal Rosari yang belum turun ke medan pertempuran, Pak. Rosari masih menatap mangsanya. Tapi tiba-tiba, entah sengaja atau memang keinginannya, Mondo menabrak Rosari. Dalam sekejap, baku hantam pun terjadi di antara 2 orang itu. Rosari terus menyerang Mondo, sedangkan Mondo terus memblokir Rosari dengan sihir pertahanannya. Rosari tanpa henti terus memukul Mondo, tapi untungnya para siswa di garis belakang selalu memberikan support dan buff kepada Mondo. Makanya Mondo sampai sekarang masih bisa bertahan. Sementara itu, pasangan ampas yaitu Celat dan Berna dari tadi masih aja belum mengalahkan macan beracun, Pak. Emosi meluap-luap di kepala Berna karena dia tidak bisa memberikan luka fatal kepada macan itu. Di satu sisi, macan beracun selalu mendapatkan buff melalui support para siswa dengan sihirnya. Di lain cerita, yaitu pertarungan antara Magnus melawan Julius dan Karma juga semakin memanas. Tapi dalam kacamata Rimuru, tampaknya Magnus belum sepenuhnya serius. Bahkan ada kemungkinan Magnus tidak tega melukai teman-temannya. Sambil beradu pedang, Karma dan Julius mencoba menyadarkan Magnus. Mereka berdua mencoba mendobrak hati Magnus. Dan kalian tahu sendiri, hati adalah hal yang unik. Tidak ada cara lain untuk memahami hati satu sama lain, kecuali hanya dengan saling membenturkan perasaan mereka. Rimuru masih menonton pertarungan itu dari kejauhan. Dan Rimuru bisa menyimpulkan, jika dari semua pertarungan, yang paling berbahaya adalah Magnus. Alasan ini bukan tanpa dasar, karena dari tadi, Magnus nggak serius. Tapi masih bisa bertahan melawan 2 orang sekaligus, Pak. Di situ, Julius bertanya kepada Magnus, "Magnus, sadarlah! Apakah kau tahu yang sebenarnya kau lakukan ini, ha?" Karma juga berteriak, "Magnus, kau adalah teman yang sangat berharga bagiku. Kau adalah teman yang bisa berbagi segala hal denganku. Sadarlah, Baka Magnus."
Seketika pertarungan di antara mereka bertiga pun berhenti. Dengan menatap ke tanah, Magnus berkata, "Kalian tidak akan mengerti apa yang kulakukan karena kalian tak pernah menjadi diriku. Kau tahu Julius, ini semua sangat berat bagiku. Tapi aku merasa bahagia saat makan sup bersama kalian." Sambil mengatakan itu, Magnus meneteskan air matanya. Julius pun perlahan mulai mendekati Magnus. Entah mengapa, Julius merasa harus menolong Magnus dari penderitaannya. Di situ akhirnya Magnus mengungkapkan kebenarannya jika Magnus sebenarnya adalah kerabat dari almarhum Kaisar Rudra. Kalian mungkin sudah tahu jika Rudra memiliki ayang beb bernama Felgrin. Tapi hubungan penggabrutan itu, hubungan gelap itu, mereka tidak memiliki anak. Jadinya untuk menggantikan Rudra, banyak orang memilih penerus Kaisar melalui jalur kerabat. Dan dari hasil rapat orang-orang di sana, mereka sepakat untuk memilih Magnus. Namun tampaknya Magnus masih belum siap dengan tanggung jawab sebesar itu, Pak. Dia memilih meninggalkan ibu kota Kekaisaran Timur dan memilih tinggal di pedesaan terpencil. Saat mendengar cerita singkat itu, seketika suasana menjadi hening. Julius dan Karma yang tadinya sok-sokan meniru jurus Naruto yaitu ceramah no jutsu dengan niat menyadarkan Magnus, tampaknya mereka sendiri yang kena mental, Pak. Kini Julius dan Karma tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Mereka hanya tahu beban yang dibawa Magnus begitu berat. Magnus yang seolah-olah selalu ceria tidak punya beban hidup yang selalu menghibur orang lain. Nyatanya dia adalah seseorang yang harusnya dihibur. Emang ya Pak, ngebadut paling berat dalam hidup ini. Sampai saat ini, yaitu semenjak Magnus meninggalkan ibu kota, kursi kekaisaran tetap kosong. Saat melihat kejadian yang dialami Magnus ini, Rimuru juga ikutan sedih. Rimuru merasa telah gagal menjadi pemimpin dunia, sehingga masih ada orang-orang yang memikul beban berat di pundaknya. Di situ tiba-tiba mata Magnus mulai menjadi buram. Kesadaran Magnus perlahan memudar dan juga Magnus mulai memuntahkan darah. Dengan tertati-tati, Magnus berkata, "Aku tidak percaya kita bisa menang melawan Demon Lord. Masih ada orang yang tidak bisa memaafkan Demon Lord, dan mereka juga ingin membalaskan dendam. Jadi, tugasku adalah menghentikan mereka." Sontak saja saat mendengar hal itu, Rimuru heran. Padahal Rimuru yang kita ketahui nggak pernah sekalipun kejam atau menjadi pemimpin dengan cara bunuh-bunuhan, Pak. Ini nih salah satu akibatnya jika hanya mengenal seseorang dari katanya. Di satu sisi, William mendekati Rimuru. William berkata, "Rimuru sama, cobalah berbicara dengan Magnus, biar kesalahpahaman ini bisa diselesaikan." Rimuru hanya bisa diam, namun mata Rimuru mulai berkaca-kaca. Di satu sisi, Ciel tiba-tiba melaporkan jika energi iblis dalam jiwa Magnus mulai meningkat dan energi mentalnya menurun drastis. Energi iblis itu perlahan mulai membesar, bahkan melebihi kekuatan Archdemon. Untuk seukuran manusia itu, Pak, Archdemon aja udah susah, Pak. Di situ Irina berteriak, "Hentikan Magnus, kau tidak mungkin bisa mengendalikannya. Kumohon, hentikan Magnus." Sekeras apapun Irina berteriak, suara itu tidak pernah menjangkau Magnus. Sementara itu, Ciel terus memberitahu Rimuru jika iblis di dalam diri Magnus semakin kuat. Rasa bersalah di dalam jiwa Magnus karena meninggalkan teman-temannya membuat Magnus merasa tenggelam lebih jauh lagi hingga ke dasar jurang kebimbangan. Dan gak lama, seluruh tubuh Magnus terbungkus energi hitam membentuk bola. Saat bola itu terbuka, Magnus pun keluar. Tapi kini bentuk tubuh Magnus sudah berbeda. Dia bahkan sudah tidak seperti manusia, Pak. Dan ternyata yang ada di dalam jiwa Magnus bukan sembarang iblis, melainkan Demon Lord atau Raja Iblis. Iblis itu sepenuhnya mengendalikan tubuh Magnus sekarang, Pak. Dengan mengangkat tangannya, iblis itu berkata, "Akhirnya setelah sekian lama, dengan tubuh ini aku benar-benar bebas." Rimuru yang mengetahui keadaan genting itu seketika berteriak, "Minasan, cepat mundur!" Saat mendengar teriakan Rimuru, dalam sekejap semua siswa serentak mundur. Tapi tidak dengan macan beracun. Dengan memperlihatkan taringnya, macan beracun menatap iblis itu tanpa rasa takut sedikit pun. Para anggota kebebasan manusia hanya bisa diam membeku melihat kejadian itu. Rimuru pun menyuruh anggota Padepokan Kebebasan Manusia untuk segera berkumpul dengan para siswa agar tidak dibunuh iblis itu. Irina langsung menggandeng tangan Rosari untuk segera menyelamatkan diri dengan berkumpul bersama para siswa. Awalnya Rosari nggak mau, ya karena Rosari nggak tega ninggalin Magnus sendirian, Pak. Tapi Irina mengatakan jika sekarang percuma karena Magnus tidak bisa membedakan mana kawan mana musuh. Dengan berat hati, Rosari pun terpaksa meninggalkan ayang beb Magnus tersayang.
dan memilih bergabung bersama para siswa. Di situ, iblis yang ada di tubuh Magnus. Dia tertawa. Wahahaha. Mulai dari sekarang, serahkan padaku Magnus, dan mari kita satukan dunia. Celad dan Berna yang melihat bangkitnya iblis itu bukannya takut, mereka malah menghampiri iblis tersebut. Mereka berdua secara bersamaan berkata, "Akhirnya kau keluar juga, please iblis. Kami sudah menunggumu terlalu lama." Saat melihat kedua temannya dalam bahaya, Irina berteriak agar Celad dan Berna bergabung dengan para siswa. Di saat bersamaan, iblis itu meregangkan tangannya sambil berkata, Matapu jiwa, aku yang daging, darah ketakutan dan keputusasaan. Beri aku semua itu. Hari ini sudah kutetapkan perayaan untuk ulang tahunku. Jadi sekarang Minasan, mari rayakan denganku. Setelah mengatakan itu, cerot! Dalam sekejap, iblis itu mencabut paksa kepala Berna dan tangan Celad. Sontak saja, kejadian itu membuat siswa menjerit histeris. Bukan hanya tubuhnya yang rusak, tetapi jiwa Celad dan Berna dimakan oleh iblis itu. Bagi siapapun yang jiwanya bergabung dengan iblis, maka pemilik jiwa itu akan terus merasakan sakit abadi yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Gua di sini ngerasa kasihan pak sama Berna. Baru aja debut langsung mati aja tuh orang anjing. Anehnya, iblis satu ini juga mengambil nama Celad dan Berna. Saat iblis itu berniat memberikan dirinya nama, wajah Irina mulai memucat. Dia merasakan adanya bahaya yang mengincar dirinya. Di situ Rimuru heran dengan kejadian aneh bin ajaib ini. Yang Rimuru ketahui, iblis atau makhluk lainnya tidak bisa menamai dirinya sendiri. Tapi kenapa iblis yang ada di depannya dengan mudahnya menamai dirinya sendiri? Konspirasi macam apa ini, Tai? Saat memikirkan hal ini, Rimuru curiga dengan Irina. Rimuru bertanya, "Oi Irina, jawab pertanyaanku. Apa kau melakukan eksperimen berbahaya, ha? Jangan bilang kau telah melakukan pada Archdemon." Saat ditanya Rimuru, Irina berusaha menjawab dengan ketakutan. Dan dia juga mengakui bahwa dirinya telah melakukan eksperimen berbahaya tersebut. Setelah mendengar penjelasan Irina, Rimuru langsung emosi. Ucapan toksik auto keluar semua dari mulut Rimuru. Sementara itu, tanpa disadari semua orang, Demon Lord yang baru telah menamainya dirinya sendiri. Seketika kekuatan dalam jumlah yang sangat besar mengalir di tubuh Demon Lord itu. Dan iblis itu berkata, Minasan, Kumini, maafkan aku membuat kalian menunggu. Sekarang panggil aku, Berna Celad. Berbahagialah kalian atas kelahiranku. Ucap iblis itu. Seperti yang kalian ketahui dari anime Tensura, bahwa menamai bisa membuat suatu makhluk bertambah kuat dalam sekejap. Tapi dalam kasus Demon Lord yang baru ini, dia bisa menamai dirinya sendiri pak. Dan kasus ini benar-benar langka. Istimewa kasus satu ini ya pak. Sedangkan di situ macan beracun langsung meraung dengan sangat keras. Di tengah ketakutan para siswa, macan beracun berada di depan seolah-olah ingin memberitahu semua orang bahwa dirinya akan melindungi semuanya dari Demon Lord Berna Celad. Di satu sisi, Berna Celad merasa terhibur ada seorang binatang yang berani menentangnya. Melalui komando dari Karma, semua siswa memfokuskan diri untuk memberikan buff dan support kepada macan beracun. Dan dalam sekejap, cahaya masuk ke tubuh macan tersebut. Setelah melihat keteguhan macan beracun, para siswa yang tadinya menangis dan ketakutan sudah tidak ada lagi. Dengan tekad yang teguh, para siswa mempertaruhkan semua harapannya kepada macan beracun. Bagi para siswa, macan beracun adalah pahlawan yang sedang berjuang mati-matian untuk melindungi mereka. Lalu setelah itu, pertarungan akhirnya dimulai. Macan beracun terus menyerang Berna Celad. Tapi Berna Celad menganggap pertarungan ini hanyalah bercandaan. Iblis itu tidak bersungguh-sungguh sama sekali melawan macan beracun. Tapi tetap saja macan beracun tidak bisa melukai Berna Celad. Entah apa dengan Irina, dia tiba-tiba berubah pikiran. Kini yang ada dalam benak Irina, dia hanya ingin menyelamatkan semua orang. Di situ, Irina meminta semua orang percaya agar segera melarikan diri untuk menuju pantai karena kapal akan segera datang. Sebagai penebusan dosa, Irina akan menahan Berna Celad agar para siswa bisa melarikan diri. Rosari juga setuju. Dia akan menemani Irina untuk menahan iblis tersebut. Tiba-tiba di situ, salah satu siswa mendapatkan pesan telepatik dari macan beracun. Jika macan beracun akan mengulur waktu,
agar semua orang bisa melarikan diri, dan juga macan beracun akan memanggil teman-temannya untuk segera datang membantu. Dan yang benar saja, gak lama setelah itu datang Hendro Griffin menyerang Bernatjelat. Tapi serangan itu berhasil ditangkis Bernatjelat. Di saat yang sama juga kaki Bernatjelat terhisap ke tanah dan terkubur hidup-hidup. Itu adalah ulah kalajengking pasir. Namun hal tersebut belum bisa membunuh Bernatjelat. Bernatjelat berhasil muncul di permukaan lagi berkat usahanya. Saat melihat hal itu, kalajengking pasir langsung menembakkan jarum panas yang muncul dari ekornya. Bernatjelat dengan sigap langsung mengangkat satu tangannya. Dari tangannya muncul perisai segi 6. Perisai itu pun dapat dengan mudah menangkis jarum beracun tersebut. Penyerangan penguasa pulau belum berhenti. Di saat yang sama juga muncul naga. Naga itu menghujani Bernatjelat dengan es yang begitu banyak. Namun tetap saja serangan itu dengan mudah ditangkis lagi oleh Bernatjelat melalui penghalang miliknya. Gak lama setelah itu dari langit gajah batu turun, dan hal itu membuat tanah bergetar. Gajah itu tingginya 4 meter dan juga tubuh serta kulitnya sekeras batu, dan dialah penguasa pulau ini. Gajah itu pun langsung menderukan suara yang sangat berisik mengarah ke Bernatjelat. Seketika angin yang sangat kuat menghantam Bernatjelat, namun Bernatjelat makin gembira. Bagi Bernatjelat, ini semua adalah hiburan untuknya. Sambil menahan serangan gajah batu itu, Bernatjelat berkata, jika setelah semua urusannya dengan para penguasa pulau selesai, Bernatjelat akan memakan semua siswa. Saat mendengar hal itu, bulu jembut para siswa mulai berdiri ketakutan. Di satu sisi, Irina mendesak semua orang untuk segera melarikan diri. Tapi bagi Rimuru, melarikan diri nggak akan semudah itu. Yang kita tahu sendiri dari cerita singkat ini, Bernatjelat adalah archdemon yang telah memakan iblis lain lalu berevolusi menjadi demon lord. Saat iblis tersebut mencapai titik ini, dia bisa menamai dirinya sendiri. Yang tentu saja kekuatan Bernatjelat semakin gak ngotak. Bahkan klon milik Moss saja gak bakal bisa mengalahkan Bernatjelat. Di situ tiba-tiba muncul transmisi pikiran dari Laples. Laples meminta izin Rimuru untuk menghabisi Bernatjelat. Sejenak Rimuru diam. Rimuru di sini bimbang. Namun pada akhirnya Rimuru mengambil keputusan untuk segera mengakhiri sandiwara konyol ini, dan cukup sampai di sini saja. Tanpa banyak bacot, Rimuru berjalan menuju Bernatjelat. Semua orang menatap Rimuru dengan tatapan bingung. Di situ Irina berusaha menghentikan Rimuru, tapi Rimuru hanya tertawa. Bagi Rimuru, jika dia terus-terusan melakukan sandiwara konyolnya ini hanya demi kepuasan pribadi, maka harga yang harus dibayar adalah nyawa para siswa dan penguasa pulau. Dan Rimuru tidak mau kehilangan itu semua. Rimuru sudah kehilangan kesabarannya saat Bernatjelat mengatakan ingin memakan para siswa. Emosi meluap-luap dalam jiwa Rimuru. Rimuru ingin segera menghukum iblis Star Syndrome ini, Pak. Melalui transmisi pikiran, Rimuru mengirimkan pesan. Rimuru menyuruh Moss, Tears, dan Laples untuk segera muncul di hadapannya. Nggak perlu waktu lama, dalam sekejap ketiga orang itu membungkuk hormat di depan Rimuru. Di situ Moss disuruh Rimuru untuk segera menyembuhkan para monster penguasa pulau. Sementara itu, Laples dan Tears dibisikkan Rimuru untuk melaksanakan suatu perintah. Setelah mendapat perintah dari Rimuru, Moss, Laples, dan Tears langsung pergi dan menghilang dari tempat itu. Saat melihat hal tersebut, tentu saja semua orang kaget. Semua siswa bertanya-tanya apa hubungan antara Satoru-san dengan para batu tersebut. Dengan tersenyum, Rimuru berkata kepada para siswa, jika kali ini Rimuru akan menunjukkan suatu sihir yang hanya dapat dilihat para siswa seumur hidup sekali. Namun semua siswa nggak percaya gitu aja, Pak. Mondo, Marsha, Julius berusaha menghentikan Rimuru. Mereka mencoba menasihati Rimuru untuk mengurungkan niatnya melawan Bernatjelat. Para bocil akademi ini nggak yakin jika Rimuru bisa mengalahkan iblis tersebut. Mereka tidak mengetahui seberapa besar kekuatan Rimuru, Pak, karena di sini Rimuru menggunakan tubuh manusia. Bagi mereka, mengalahkan iblis yang melebihi tingkat archdemon adalah hal yang sangat mustahil dilakukan. Di situ Rimuru mengatakan agar para siswa tenang saja, karena sebagai guru tugas Rimuru adalah melindungi siswanya dari ancaman apapun, termasuk iblis tersebut. Setelah mengatakan itu, Rimuru pun melepaskan kacamatanya, dan rambut Rimuru yang tadinya hitam berubah menjadi biru berkilau. Pupil mata Rimuru juga ikutan berubah, Pak. Dalam sekejap para siswa nggak percaya apa yang dilihatnya.
Mereka bingung kenapa Demon Lord terbuat Rimuru ada di tengah-tengah para siswa, bahkan sampai memasakkan makanan untuk mereka semua. Pokoknya di situ suasananya pecah parah, Pak. Semua siswa diskusi ingin tahu apakah yang ada di depannya benar-benar Demon Lord Rimuru atau bukan. Tapi Rimuru hanya tersenyum saat melihat sedikit keributan di antara para siswa tersebut. Sementara itu, kini Rimuru menatap Bernaclat dengan tatapan penuh kebencian. Rimuru berniat menunjukkan kepada Bernaclat ketakutan yang sesungguhnya dari seorang dewa. Sejenak Rimuru berhenti. Rimuru merasa dirinya terbawa suasana. Sampai tanpa sadar, Rimuru mengembalikan warna rambut dan pupil matanya. Di satu sisi, Laples sudah melakukan tugasnya, yaitu membangun sebuah penghalang pertahanan agar Bernaclat nggak bisa seenak jidatnya mengambil para siswa saat Rimuru lengah. Rimuru sengaja nggak ngebiarin Laples ngelawan Bernaclat, karena jika mereka berdua bertempur, pasti akan menimbulkan gelombang kejut yang sangat gak ngotak, Pak. Yang tentu saja para siswa nggak akan bisa menahan gelombang kejut tersebut. Dan hal itu sangat berbahaya untuk para siswa. Namun kini Rimuru bisa tenang, karena penghalang yang dibuat Laples nggak akan bisa diterobos Bernaclat. Diketahui bahwa Laples sudah setara dengan True Demon Lord, sementara Bernaclat kekuatannya masih seukuran Demon Lord. Maka dari itu, sekuat apapun Bernaclat menerobos, dia nggak akan bisa menembus penghalang itu. Di satu sisi, saat melihat Rimuru berjalan ke arahnya, Bernaclat tidak berhenti tertawa. Di sini, Bernaclat nggak mengenal Rimuru, dan Bernaclat nggak tahu seberapa kuat Rimuru. Ya, kalian tahu sendiri, Rimuru pakai tubuh manusia, makanya energi Rimuru nggak terlihat sama sekali, Pak. Yang terlihat di mata Bernaclat adalah Rimuru hanyalah seorang guru tanpa kemampuan apapun. Dari kejauhan, Laples dan Triss ngerumpi, ngebahas ketakutan mereka kepada Diablo jika mereka ketahuan tidak melakukan apapun di sini. Laples dan Triss sepakat untuk tutup mulut agar keselamatan mereka terjamin dari murka Diablo. Rimuru yang mendengar pembicaraan dua badut itu hanya bisa menepuk jidatnya. Rimuru heran kenapa para badut bingung sendiri mikir masalah ini, padahal Rimuru lah yang pengen ngeberesin masalah ini dengan tangannya. Kini Rimuru sudah tepat ada di depan Bernaclat. Di situ Rimuru berkata, "Gomen, ku ingatkan padamu, please, jangan terlalu percaya dengan kekuatanmu. Kali ini aku tidak akan menahan diri. Aku akan mengalahkanmu hanya dengan satu pukulan saja. Jadi jangan membenci dirimu sendiri jika kau terlalu lemah." Dengan spontan Rimuru memberitahu Bernaclat jika masa depan Bernaclat hanyalah kekalahan. Dalam benak Rimuru, dia sangat merasa lega, karena di sini nggak ada Diablo, Sui, Sion atau Benimaru. Andaikan mereka tahu ada iblis yang sombongnya nggak ada akhlak seperti Bernaclat di depan Rimuru, udahlah, auto jadi bubur tuh. Di satu sisi, Bernaclat menjawab, Kau orang yang lucu, tapi kau harus tahu kebutuhanmu itu akan mengantarmu menuju penyesalan yang tiada akhir karena telah meremehkanku. Kali ini, lihatlah dengan mata kepalamu sendiri bahwa aku juga bisa membunuhmu dengan satu serangan juga. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Bernaclat mengangkat bahunya dan mengeluarkan sihir nuklir, yaitu Nuclear Flame. Dalam sekejap, wilayah yang ada di sekitar Rimuru terbakar oleh api. Di situ, Bernaclat merasa pertarungan dengan Rimuru sudah berakhir. Dia begitu bahagia karena hanya satu sihir saja bisa melenyapkan seseorang. Namun tiba-tiba dari belakang Bernaclat terdengar suara begini, "Pak, tidak mengenal diri sendiri adalah hal yang buruk. Kau terlalu percaya diri, Bernaclat. Kau itu terlalu lemah, tidak sebanding denganku. Kini giliranku memamerkan kekuatanku padamu." Sejenak Bernaclat kaget. Dia heran kenapa seorang yang lebih lemah darinya bisa selamat dari serangannya. Tanpa banyak bacot ditambah emosi yang menggebu-gebu, membuat Bernaclat tidak bisa berpikir jernih lagi. Bernaclat langsung mengayunkan pedangnya untuk menebas Rimuru. Di satu sisi, dengan menggunakan Godspeed Rock dan Magic Perception, membuat Rimuru bisa melihat ayunan pedang Bernaclat. Seketika saat pedang itu akan mengenainya, Rimuru langsung melompat menghindari tebasan itu. Di satu sisi, batu yang diduduki Rimuru langsung terbelah menjadi dua karena tebasan Bernaclat. "Nani?" ucap Bernaclat. Bernaclat dibuat kaget untuk kedua kalinya. Tapi kini Rimuru sudah nggak mau memberikan Bernaclat kesempatan untuk menyerang lagi. Dengan menggunakan teleportasi, Rimuru langsung muncul di depan Bernaclat. Dan Rimuru tanpa pikir panjang melepaskan pukulan imajiner tepat di dada Bernaclat. Dalam sekejap saja Bernaclat langsung pingsan. Rimuru sengaja nggak membunuh Bernaclat.
karena Rimuru nggak mau Magnus mati pak. Sementara itu setelah memukul iblis itu, mata Rimuru berkaca-kaca lalu menangis. Rimuru merasa lengan kanan yang dia buat mukul tadi rasanya sakit sekali pak. Hal itu bisa terjadi karena tubuh manusia yang dipakai Rimuru tidak bisa menahan kekuatan besar yang telah dikeluarkan Rimuru. Setelah melakukan pukulan tadi, Rimuru juga langsung menggunakan God Speed Regeneration agar tubuhnya nggak meledak pak. Di satu sisi, efek dari pukulan Rimuru membuat sebagian energi Bernaclet menghilang. Gak lama juga Bernaclet terbangun dari pingsannya. Dan kini dia bingung kenapa energinya berkurang sangat banyak. Dengan bibir yang gemetaran, Bernaclet berkata, Cutu mati, siapa kau sebenarnya? Rimuru pun menjawab, kau tidak perlu tahu siapa diriku, tapi aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu, bahwa dunia ini dikelola oleh Octagram, dan kau adalah penghalang. Jadi sampai di sini, kau paham apa yang kubicarakan, Rasa heran dan bingung Bernaclet menjadi satu, yang akhirnya muncul rasa ketakutan kepada sosok yang ada di depannya. Kini Bernaclet memahami bahwa dirinya lah yang terlalu meremehkan orang lain. Di situ, Rimuru pun mengakhiri pembicaraan dengan menawarkan Bernaclet suatu kesepakatan. Rimuru perlahan menghampiri Bernaclet dan membisikkan begini pak, serahkan tubuh milik Magnus itu please. Aku hanya akan menghukummu 1000 tahun saja. Tapi jika kau masih ingin melanjutkan ini, maka akan kutunjukkan ketakutan yang sebenarnya di dunia ini. Saat mendengar hal itu, Bernaclet merasakan ada sebuah ketakutan yang sangat besar melebihi pemahamannya. Ketakutan tiada henti sampai ke inti jiwa Bernaclet saat menatap mata Rimuru. Dan akhirnya Bernaclet memutuskan akan bertobat 1000 tahun atas kesalahannya ini, terutama karena melawan Rimuru. Saat mendengar hal itu, Rimuru pun tersenyum, ya karena dengan ini Rimuru tidak akan merasakan rasa sakit lagi pak jika harus bertarung. Di situ Rimuru masih pengen menggunakan tubuh manusia dan terlalu berat hati untuk melepaskannya. Di depan Bernaclet, Rimuru berkata, kau iblis Bernaclet, kuizinkan kau bekerja untukku 1000 tahun lamanya. Jadi sekarang pergilah dari tubuh Magnus. Saat mendengar hal itu, dalam sekejap tubuh spiritual Bernaclet pergi meninggalkan tubuh Magnus. Sementara itu, para siswa yang menonton dari kejauhan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya gimana pak, hanya dengan satu pukulan saja iblis sekuat Demon Lord langsung kalah pak. Kini tubuh Magnus sudah kembali seperti semula, tapi Magnus masih belum sadarkan diri. Dan akhirnya liburan Rimuru sudah berakhir. Namun amat disayangkan, Celat dan Berna telah mati. Sementara itu, Rosari dan Irina masih terkena efek samping dari obat kuatnya, sehingga mereka berdua kini nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Para anggota kebebasan manusia yang ada di sini semuanya diikat menjadi satu, karena nanti Rimuru masih penasaran ingin menanyakan suatu hal kepada mereka. Di satu sisi juga, para penguasa pulau baik-baik saja karena pertolongan dari Mos. Seketika itu juga, sorakan bergema, para siswa sangat bahagia atas kemenangan Rimuru. Di tengah kebahagiaan itu, datang seorang lagi dari anggota Padepokan Kebebasan Manusia. Dia adalah Jujilas. Jujilas tertawa, wah, Magnus sepertinya tidak berguna tanpa kehadiranku. Oi, Rosari, Irina, apa yang kau lakukan? Kemana pergi Celat dan Berna? Tidak bisakah kalian segera membunuh orang-orang ini, Rosari pun menjawab, Jujilas-san, ini semua sudah selesai. Saat mendengar hal itu, Jujilas merasa heran. Dia menjawab, apa maksudmu sudah selesai, Irina pun menjelaskan kepada Jujilas jika semuanya telah berakhir dan jika memaksa untuk bertempur lagi, hal itu sama saja bunuh diri. Jadi nggak ada pilihan lain selain menyerah. Setelah mendengarkan penjelasan dari Irina, Jujilas merasa jika Irina dan Rosari mereka berdua kebanyakan alasan seperti seorang pengecut saja. Bagi Jujilas, kepala sekolah Kodama pasti merasa sedih saat tahu hal ini. Di satu sisi, Jujilas masih percaya diri karena setahunya sudah ada 30 tentara lengkap dengan baju besi sedang menuju kemari. Dengan bangganya, Jujilas menyuruh Laples dan Tears untuk menyerah saja atau mereka berdua akan tahu akibatnya. Namun Rosari dan Irina merasa heran kenapa Jujilas bisa mengucapkan hal seperti itu dengan sangat entengnya. Ya di sini Jujilas nggak salah pak, dia kagak tahu aja pak kekuatan Rimuru, makanya sombongnya itu kagak ketolong. Di situ Irina berkata, Jujilas, sudah hentikan, kita sudah kalah, apakah kau masih belum mengerti? Tapi Jujilas tetap keras kepala. Dia menjawab,
Kenapa kau mengatakan hal bodoh seperti itu, Irina? Kita tidak bisa menyerah sekarang. Apakah kalian akan diam saja saat Demon Lord Rimuru merampas status kebangsawanan kita, ha? Pikirkan lagi apa yang kalian berdua ucapkan sebelum kalian menyesal. Di saat yang sama juga, pesawat muncul. Dan hal itu menambah keyakinan Jujilas jika apa yang telah dia tunggu telah tiba dan kemenangan sudah ada di depan mata. Tapi kebahagiaan Jujilas tidak bertahan lama. Saat itu, Jujilas langsung menghampiri pesawat itu dengan perasaan gembira. Di situ, Jujilas berteriak, "Aku sudah menunggu kalian. Siapa kalian sebenarnya?" Mata Jujilas melotot, seolah-olah dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Jadi Pak, di saat pesawat itu mendarat dan pintunya terbuka, orang yang turun dari pesawat itu bukan para prajurit yang diharapkan Jujilas, melainkan Diablo. Para siswi dan Miss Fury saat melihat Diablo langsung berteriak, Itu dia bersama. Lihatlah, dia tamat sekali. Meskipun Diablo sudah berusaha menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan pakaian ala-ala anak Citayam, tapi tetap saja aura kegantengan Diablo kakak bisa membohongi mata para ciwi-ciwi. Jadi dengan kata lain, semua penyamaran Diablo percuma, gak guna. Jujilas sejenak menengok ke kanan dan ke kiri, melihat kegaduhan para siswa. Jujilas berkata, "Apa? Diablo, apa yang sebenarnya terjadi?" Setelah mengatakan itu, Jujilas langsung pingsan. Sementara itu, para siswi perempuan masih saling bertanya, apakah yang di depannya emang Diablo yang asli atau bukan. Gak lama setelah itu, dari belakang Diablo muncul Zoe. Saat melihat Zoe, para siswi makin bertambah histeris. Ya Tuhan, siapa pria yang ada di sebelah Diablo sama? Dia tamat sekali. Sedangkan Diablo sendiri tidak peduli sama sekali dengan pujian tersebut. Diablo hanya menatap satu orang, dan itu adalah Rimuru. Dengan tersenyum penuh aura-aura penuh cinta, Diablo berkata, "Akhirnya aku menemukanmu." Di satu sisi, Rimuru juga menghampiri Diablo. Rimuru berkata, "Sudahlah. Tidak ada gunanya kau berpura-pura, Diablo. Semua orang sudah tahu tentang aku di sini." Karena kagak ada gunanya berpura-pura lagi, Diablo pun berlutut di depan Rimuru bersama Zoe di sampingnya. Dan di saat yang sama juga, terdengar suara teriakan dan corakan semakin ramai. Gokil parah, dia benar-benar Demon Lord Rimuru yang asli. Cutu mati, jadi selama ini aku belak-belakan tentang rencana kami di depan Demon Lord Rimuru. Gawat, aku berbicara jika aku membencinya tepat di depan orangnya langsung. Banyak siswa yang kaget dan ada juga musuh yang malu karena selama ini curhat di depan Rimuru. Dan yang lain bahkan sampai menangis histeris. Saat mendengar semua pujian itu, Rimuru hanya tersenyum dalam hatinya. Lalu setelah itu Rimuru berkata, "Bagaimana anak-anak? Sihirku hebat bukan?" Sambil mengatakan itu, Rimuru mengedipkan matanya. Saat melihat aksi Rimuru, para siswa mengeluarkan darah dari hidungnya. Bahkan sampai ada yang langsung pingsan. Mungkin para siswa kakak kuat kena damage senyuman Rimuru. Padahal Rimuru laki lo ini. Maaf Pak, gue salah ucap. Rimuru kan non-gender. Bisa lu anggap cowok atau perempuan. Ya suka-suka lu padalah. Setelah itu para siswa masuk tuh ke pesawat untuk dikirim ke Ingrasia. Sedangkan Lapes tetap tinggal di pulau. Karena Lapes akan bernegosiasi dengan para penguasa pulau dengan tujuan membangun Wonderland di situ, Pak. Di masa depan nanti, pulau ini akan menjadi pangkalan rahasia misterius dan taman hiburan bagaikan di neraka untuk pelatihan para siswa. Sementara itu di dalam pesawat, Rimuru melihat Jujilas dengan tubuh terikat yang terus memberontak saat dikawal masuk. Di satu sisi juga, Rimuru ingin mendengarkan laporan Zoe dan Diablo. Di situ, Diablo memberikan kayu berupa pohon dan pohon itu adalah Kodama. Rimuru awalnya bingung, apa ini Diablo asu? Diablo pun menjawab dengan bangganya, ini adalah Kodama, kepala sekolah akademi di Kekaisaran Timur. Dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Jadi aku menghukum sesuai yang Anda perintahkan, Rimuru sama. Asal Anda tahu, saya berusaha menahan diri untuk tidak mengambil nyawanya lo, Rimuru sama. Saat mendengar penjelasan Diablo, suara dalam hati Rimuru berkata, ya emang, lu kakak ngebunuh, bro Diablo. Tapi apa yang lu lakuin benar-benar tidak manusiawi. Diablo bermaksud menempatkan Kodama sebagai pajangan di labirin. Tapi dengan heran Rimuru merasa jika trainee tidak akan menyukai hal tersebut. Saat mendengar pendapat Rimuru, Diablo dengan senang hati memberikan Kodama yang sudah berubah menjadi pohon untuk dihadiahkan ke Rimuru saja. Sontak saja Rimuru menjawab, apakah kau gila Diablo? Aku tidak memiliki hobi psikopat seperti itu. Aku masih waras anjing. Sejenak Diablo merasa sedih dan berniat membakarnya saja.
Rimuru pun setuju dengan usulan Diablo tersebut. Namun tiba-tiba Kodama yang tahu dia akan dibakar. Kodama menangis meminta belas kasihan kepada Rimuru dan Diablo. Sejenak Rimuru merasa kasihan. Rimuru pun bertanya langsung kepada Kodama apa yang sebenarnya dan tujuan Kodama selama ini. Di situ Kodama pun menjelaskan panjang lebar. Setelah mendengar penjelasan Kodama, Rimuru menyimpulkan jika Kodama gak pantas menerima permintaan maaf darinya. Rimuru pun berkata, sate, kau telah menjadi panutan yang sangat bodoh Kodama. Jadi kau kujatuhi hukuman menjadi pohon selama 100 tahun. Dan setelah 100 tahun kau bisa bebas dengan syarat kau sudah bertobat sepenuhnya Kodama. Saat mendengar hal itu, Diablo bahagia. Anda sangat baik hati Rimuru sama. Di satu sisi, wajah Kodama terlihat menahan rasa sakit terus-menerus. Meskipun begitu, Kodama gak akan bisa mati, gak akan bisa pingsan, bahkan gak akan bisa gila. Mungkin bagi orang yang melihat kondisi Kodama, mati lebih indah daripada tersiksa seperti itu. Tapi bagi Rimuru, hukuman ini diperlukan. Karena dengan hukuman, mental Kodama akan menjadi lebih kuat lagi dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan jika hari itu tiba, Rimuru mungkin akan memperkerjakan Kodama di Tempest. Di samping Kodama ada Jujilas. Saat tahu pohon itu adalah Kodama, Jujilas menangis sekeras mungkin. Dia takut dirinya akan diubah seperti itu juga. Di situ Diablo bertanya, apa yang harus kita lakukan pada si Jujilas ini? Zoe pun langsung menjawab, aku akan membunuhnya. Namun Rimuru melarang hal tersebut. Akhirnya Rimuru, Zoe, dan Diablo pun berdiskusi dan disepakati bahwa hukuman yang pantas untuk si Jujilas yang gila status kebangsawanan adalah menjadi buru. Di sini tugas Jujilas cuma membersihkan labirin. Cuma ya Pak, tapi ini labirin loh Pak, banyak monster. Demi keselamatan Jujilas juga, maka Jujilas akan diberi gelang agar Jujilas bisa hidup kembali jikalau dibunuh monster saat melakukan tugasnya. Ya kalian tahu sendirilah, monster-monster di labirin ganas-ganas Pak. Sedangkan anggota kebebasan manusia lainnya yaitu Rosari, Irina, dan Magnus masih menunggu keputusan Rimuru akan menghukum mereka apa. Tiba-tiba di situ Irina berteriak, Sial, bunuh saja aku, bunuh saja aku. Diablo yang mendengar hal itu tanpa basa-basi mendekati Irina dan berniat membunuhnya. Namun Rimuru yang mengetahui maksud Diablo duluan langsung menghentikan tindakan Diablo. Di situ Rimuru berkata, aku mengerti kau sangat membenciku lebih dari apapun Irina. Tapi apakah kau yakin tindakanmu ini benar ha? Aku hanyalah pemimpin suatu negara. Jadi jika ada orang yang menyatakan perang kepadaku, maka tugasku adalah melindungi semua rakyatku. Karena jika aku diam saja, semua rakyatku pasti mati. Kau juga memahami hal ini kan? Irina pun menjawab, Hai, aku mengerti aku salah, tapi aku tetap membencimu Demon Lord sialan. Sontak saja saat mendengar perkataan Irina, Rimuru sedikit jengkel. Yang mereka tahu, saat pasukan Kekaisaran Timur menyerang, Rimuru membunuh semua orang tanpa sisa. Padahal kenyataannya, Rimuru menghidupkan mereka. Jika kalian lupa kejadian ini, silakan nonton lagi video LN gua yang sebelumnya. Ya meskipun dulu gua nggak bahas detail, karena pengen ngejar biar sampai ke pembahasan light novel volume 19 Pak. Rimuru nggak mau kesalahpahaman ini terus berlanjut. Di situ Rimuru mengatakan, asal lo tahu ya dik, orang yang tewas dari Kekaisaran Timur saat melawan Tempest, sebagian besar dari mereka sudah kuhidupkan kembali. Seketika itu juga, Magnus, Irina, dan Rosari terkejut. Mereka nggak tahu tentang kejadian ini. Mereka bertiga pun berdiskusi tentang kebenaran ucapan Rimuru. Mereka bertiga sebenarnya sudah mendengar rumor ini. Tapi ya gimana Pak, logika manusia terbatas. Mereka nggak bisa mempercayai kejadian ini karena sangat-sangat di luar logika. Di satu sisi, Irina menyangkal ucapan Rimuru. Jangan kau kira kau bisa membunuh kami semudah ini, Mark, Shinji, dan kawan-kawan. Mereka adalah temanku dari dunia lain. Aku sudah lama mencari keberadaan mereka, tapi tetap saja aku tidak menemukan apapun. Mengakulah saja, kaulah yang telah membunuh mereka bukan? Bahkan jika kau tidak membunuhnya, tetap saja itu perbuatan bawaanmu. Ya intinya, di sini Irina terus bacot kakak jelas tentang keresahan hatinya. Rimuru pun langsung menghentikan ucapan Irina dan mengatakan jika orang-orang yang dimaksud Irina, mereka semua masih hidup. Di situ Zoe pun menjelaskan jika Shinji dan kawan-kawan mereka semua sengaja mengkhianati Kekaisaran Timur, makanya mereka sampai sekarang lost kontak. Bahkan mereka sering main ke labirin hanya untuk menghilangkan stres. Saat membahas tentang labirin, Rimuru tiba-tiba penasaran apa yang sedang dilakukan Veldora dan Ramirez sekarang.
Rimuru curiga jika mereka berdua sedang merencanakan penelitian yang berbahaya. Ya kalian tahu sendirilah, kedua orang itu cerobohnya nggak tanggung-tanggung pak. Karena udah capek ngejelasin tapi Irina kakak percaya, Rimuru pun menyuruh Irina agar ke Tempest saja biar puas bisa lihat wajah Shinji dan kawan-kawan secara langsung. Namun Rimuru memberikan satu syarat, yaitu Irina harus bekerja menjadi peneliti, dan jika Irina menolak maka Irina akan mendapatkan suatu hukuman dan 100 tahun tanpa bertemu Shinji dan kawan-kawan. Tanpa pikir panjang Irina menerima tawaran itu karena Irina menyukai apapun yang berbau tentang penelitian. Di satu sisi juga Irina melihat bahwa Rimuru berbeda dari Demon Lord yang lain. Hal itu dibuktikan karena Rimuru telah melindungi anak-anak. Bagi Irina, Rimuru bukan tipe orang yang mempermainkan hati orang lain. Saat mendengar hal itu, Rimuru merasa sangat puas. Di sini Rimuru menggoda Irina jika Rimuru bakal cerita ke Shinji dan kawan-kawan tentang apa yang selama ini Irina lakukan hanya demi membalaskan dendamnya. Sontak saja Irina emosi. Sambil tersipu malu, Irina berkata, Aku akan bersumpah setia padamu, tapi tolonglah jangan bicarakan hal ini kepada Shinji dan kawan-kawan. Di sela-sela pembicaraan antara Irina dan Rimuru, Magnus bertanya, Satoru, Demon Lord rindu bersama. Aku tidak peduli, Anda akan hukumku. Tapi bisakah Anda memaafkan Rosari? Rosari tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengikuti perintahku. Sebelum Rimuru menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba Julius dan Karma datang. Di situ Julius dan Karma membungkukkan badannya sambil menundukkan kepalanya. Kedatangan mereka berdua di sini adalah agar Rimuru memaafkan Magnus. Dari awal, Rimuru emang ingin memaafkan Magnus, tapi Rimuru masih bingung alasan apa yang cocok untuk kasus ini. Dan melalui kedatangan dua bocil ini, kini Rimuru memiliki alasan untuk memaafkan Magnus. Dengan wibawanya, Rimuru berkata, Aku sangat bahagia. Kata-kata itu keluar dari mulut kalian. Seorang guru akan bertanggung jawab atas apa yang siswa lakukan. Jadi, aku akan menutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sambil mendengarkan ceramah singkat Rimuru, Diablo dengan elegan menikmati tehnya, sedangkan Zoe sibuk menuangkan teh di cangkir Rimuru. Terlihat bibir Rosari ragu-ragu ingin berbicara, dan gak lama juga Rosari bertanya, Apakah dengan ini kita dimaafkan? Saat mendengar hal itu, Diablo pun langsung menatap Rosari, dan Diablo menjawab, Asal kalian tahu, jika Rimuru-sama mengatakan seperti tadi, itu berarti semua dosamu telah dimaafkan. Kalian semua bebas. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat, tidak ada kata maaf untuk kedua kalinya jika kalian mengulangi hal bodoh lagi. Zoe pun setuju. Bagi Zoe, para siswa cuma korban. Setelah itu, mereka semua pun pergi dari hadapan Rimuru. Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkan ruangan itu, Rimuru bertanya kepada Julius, Kemarin, kau berkata jika kau sangat membenciku bukan? Ucap Rimuru. Saat mendengar hal itu, Diablo mulai terpancing emosinya. Bahkan Zoe alisnya mulai berkedut. Di satu sisi, keringat menetes dari wajah Julius. Julius berusaha mencari alasan. Itu, watashi hanya bercanda Rimuru-sama. Dengan tertawa terbahak, Rimuru menjawab, Wahahaha, aku hanya bercanda we. Rimuru juga memberikan syarat, jika mereka benar-benar ingin dimaafkan, maka mereka harus membawa dan menjaga Kodama. Jadi tiap tahun, Rosari, Julius, dan kawan-kawan akan bertugas membawa Kodama ke sekolahnya secara bergantian. Hal ini bertujuan agar para siswa atau guru lainnya tidak melakukan hal bodoh seperti yang Kodama lakukan. Di satu sisi, saat tahu syaratnya begituan, Rosari dan kawan-kawan tampak tidak semangat sama sekali pak. Sementara itu, pembersihan yang ada di akademi kini sudah clear dibereskan. Semua anggota Padepokan Kebebasan Manusia secara resmi dicopot dari jabatan apapun yang berhubungan dengan sekolah, dan mereka juga akan bekerja untuk Rimuru. Sedangkan Lapes adalah orang yang dipercaya Rimuru untuk mengurus mereka semua. Setelah kejadian di pulau itu, Karma, Magnus, Julius, dan yang lainnya kini dikenal sebagai pejuang legendaris yang sekaligus namanya tercatat dalam sejarah sebagai orang yang pernah makan masakan Demon Lord Rimuru. Wow, prestasi yang sangat-sangat tidak berguna ya guys ya. Sementara itu, Marsa menjadi pahlawan yang telah mengenalkan gaya sihir baru. Di sini Rimuru puas karena liburannya menciptakan beberapa cerita yang unik, lucu, dan menegangkan. Nggak lama setelah itu, Rimuru pun tiba di Tempest. Rimuru kaget melihat tubuh klonnya terbelah menjadi dua, dan hal itu karena Sion dan Juna terus-terusan bertarung merebutkan klon Rimuru. Di situ Rimuru pun menyerap klonnya yang sudah terbelah menjadi dua. Di satu sisi juga, Rimuru melihat wajah Juna dan Sion tampak sedih.
Rimuru pun berpikir akan memberikan boneka untuk menghibur mereka. Ya, bonekanya boneka Rimuru, Pak. Dan Rimuru juga memikirkan gimana sih rasanya melakukan perjalanan lagi di dunia yang lain. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindle. Amin. Bye bye.